ya, karena begitu juga dengan semangat orang-orang untuk memperbaiki hidup mereka ya. Jadi kalau misalnya di bulan Desember teman-teman masih konsisten untuk terus memperbaiki diri, so kalian perlu bertepuk tangan untuk diri kalian ya. It means kalian penuh semangat dan itu contoh yang bagus ya. Hal-hal kecil yang kita lakukan sebenarnya adalah menunjukkan hal-hal besar yang kita kerjakan sejatinya. Baik, malam hari ini biar tidak berpanjang kali lebar kali tinggi, saya akan share materi yang ternyata awalnya saya mau bikin PowerPoint-nya lagi, ternyata saya pernah ngisi beberapa kali dulu banget ya, dan tidak saya update PowerPoint-nya cuma sedikit-sedikit doang gitu ya, tapi insya Allah masih cukup relevan dengan diskusi kita pada malam hari ini. Jadi izinkan saya sharing screen ya. Oke. Baik, malam hari ini kalau di undangan tulisannya adalah agar tidak menyesal engkau menikah ya, maka saya ganti dengan kupinang engkau dengan basmalah. Sebenarnya ini judul buku ya. Ini adalah judul buku wajib, menurutku wajib ya, wajib dibaca oleh semua anak muda. Kenapa wajib? Karena dia memberikan pedoman yang paling komprehensif untuk membahas persoalan pernikahan, dari konsep pernikahan mendasar itu sendiri, persiapan, sampai kemudian bagaimana kita menikah, melewatinya, dan sebagainya. Saya lupa bukunya, apakah Kupingan Engkau dengan Hamdalah? Kayaknya Hamdalah deh. Tapi saya ganti Kupingan Engkau dengan Basmalah. Ini bukunya Fauzil Adim. Kayaknya saya udah baca berkali-kali karena selalu ngisi ya tentang topik ini. Jadi saya itu ketika menikah, di awal-awal pernikahan itu saya sering banget ngisi training pernikahan di berbagai tempat ya, di Taiwan, di Jogja, di beberapa kota gitu ya sebelum saya ke UK, sehingga saya banyak sekali baca buku ini gitu ya. Jadi bisa dibilang lumayan banyak cukup paham konsep yang dibahas oleh Ustadz Fauzil Alim di buku ini. Baik, saya akan coba sharing beberapa konsep tentang pernikahan, dan tentu saja karena saya sudah menjalani pernikahan kira-kira 12 tahun, insya Allah kalau 12 tahun itu kan berarti menjelang anak SMP ya, walaupun masih kecil tapi insya Allah cukup. Jadi biasanya ya, tiap pernikahan tuh punya fase-fase ekstrim ya. Orang selalu bilang begitu, ada yang 5 tahun sekali, ada yang 10 tahun sekali gitu ya. Dan kami pernah mengalami masa gelombang naik turunnya gitu ya. Dan itu adalah perjalanan yang menurut saya sangat melelahkan, tapi di saat yang bersamaan sangat menyenangkan ya. Jadi di dunia ini kita tidak akan pernah bisa merasakan kebahagiaan ketika kita belum pernah merasakan yang namanya kesusahan. Kayak kemarin saya diantar jemput ke Pondok Gontor Putri itu sama seorang sopir yang pernah bekerja di seorang bosnya, yang bosnya adalah berwarga negara Taiwan. Lalu kemudian istrinya itu dibawa ke Indonesia, mereka tinggal di Indonesia, tinggalnya di perumahan elit, tetangga kami ya, perumahan elitnya kebetulan di sebelah kami, kebetulan perumahan kami bukan perumahan elit ya, jadi sebelahnya itu perumahan miskin, sebelahnya perumahan elit gitu ya. Nah di perumahan elit ini hiduplah sang perempuan atau sang istri. Nah sang istri ini tiap hari kerjanya adalah ke salon dan belanja. Ya, mungkin ini adalah impian para perempuan punya suami kaya raya gitu ya, mungkin cakep gitu ya, seganteng aktor Korea misalnya. Lalu kemudian ya tiap hari cuma menikmati hidup dengan ke salon dan berbelanja. Tapi yakinlah dia tidak akan lebih bahagia dari para perempuan yang punya daya empowered ya, atau mereka bisa. Empower tuh apa ya? Empower tuh empowerment ya. Jadi mungkin saya yakin teman-teman paham dengan maksud saya, itu akan berbeda. Dan saya pikir perjalanan pernikahan adalah perjalanan yang, jadi bisa dibilang kalian itu sedang mengambil keputusan di mana kalian ingin mendapatkan kebahagiaan luar biasa, tetapi di saat yang bersamaan kalian sedang men-sign kontrak secara tidak langsung ya kepada pemilik takdir untuk menghadapi tantangan yang juga tak mudah ya. Jadi kita akan coba lihat episode-episode pernikahan. Tapi kata-kata ini tuh bukan berarti kayak serem banget gitu ya. Tidak seperti itu sebenarnya. Karena keseharian pernikahan itu sebenarnya ya kalau dia sakinah, mawadah dan rohmah itu sangat menyenangkan ya. Oke, kita akan lihat dulu. Sebenarnya konsep
pernikahan yang sukses itu seperti apa. Tenang aja, nanti saya akan bahas dari awal ya terkait pencarian jodoh dan sebagainya. Nah, pernikahan yang sukses itu didefinisikan sebagai pernikahan yang barokah ya. Makanya kenapa ketika kita mendatangi sebuah pernikahan, Rasulullah SAW itu mengajarkan doa yang sebenarnya doa itu diharapkan untuk meminta kepada Allah agar pasangan yang akan menikah atau sudah menikah itu akan mendapatkan berkah ya. Di sini dari hadis riwayat Abu Daud itu Rasulullah SAW berfirman dan menyampaikan doa berupa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair ya. Mudah-mudahan Allah memberkahimu baik ketika senang maupun susah dan selalu mengumpulkan kamu berdua pada kebaikan ya. Oke, jadi pertama digarisbawahi dulu nih. Tujuan pernikahan itu adalah untuk mencapai keberkahan, bukan untuk bersanding dengan si A, bukan untuk bersanding dengan si B, bukan untuk menghapus satu goal besar sebutlah di tahun 2023, di tahun 2024, tapi tujuan kita adalah untuk mendapatkan keberkahan yang berlebih pasca menikah. Menurutku ini sangat fundamental yang banyak disepelekan oleh anak-anak muda. Mereka menganggap pernikahan itu adalah pertemuan dua cinta yang kemudian disatukan oleh sebuah akad selesai. Tidak seperti itu dalam Islam. Ketika kita memutuskan untuk menikah, kita sedang membuat hidup kita jauh lebih barokah dengan orang yang akan menemani kita, yang tujuan ujungnya adalah bisa membersamai kita hingga ke surga. Makanya jodoh itu tuh kan konsepnya adalah sampai ke surga, bukan hanya di dunia gitu ya. Jadi kalau kita berjodoh, biasanya orang suka bilang tidak berjodoh. Kalau kita hanya bilang jodohnya di dunia saja, gitu sampai ke akhirat ya, sampai kita bertemu di surga. Makanya pertama-tama yang harus teman-teman perhatikan adalah kita sedang menaikkan kualitas keberkahan hidup kita. Sendiri itu lebih sulit untuk mendapatkan keberkahan dalam hidup karena pada dasarnya memang manusia secara biologis, secara mental itu kita diciptakan untuk berpasangan. Ketika kita diciptakan untuk berpasangan, maka ketika berdua kita mencapai keberkahan ini jauh lebih mudah dibanding ketika kita sendiri. Jadi ini perlu dicatat nih, jangan sampai niat pertama itu selalu list dunia. Ya. Saya nggak bilang, mungkin ini terlalu idealis atau utopis ya, tapi itu penting. Kenapa saya bilang ini penting? Karena saya tuh sudah menyaksikan banyak kisah pernikahan yang dibangun atas dasar semangat membangun keberkahan ini yang akhirnya berhasil. Ya, di tengah badai rumah tangga mereka, mereka berhasil melewatinya. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri keberkahan. Ya, kalau teman-teman sudah sering mendengar ya, menurut Imam Nawawi itu yang namanya keberkahan itu yang pertama adalah tumbuh berkembang atau bertambah, lalu kebaikan yang berkesinambungan. Ya. Kita lihat satu persatu aja dulu deh. Kalau kita bicara masalah pernikahan yang barokah, maka kita sedang berbicara tentang pertambahan amal dari seseorang ketika dia menikah. Dan amal ini konteksnya itu besar. Bukan hanya tentang amalan-amalan wajib, amalan-amalan sunnah, tapi juga besar pengaruhnya. Misalnya kontribusi, atau mampu mendidik anak ya agar mereka tumbuh menjadi anak-anak yang bermanfaat ya, itu adalah salah satu ciri sebuah keberkahan. Jadi dia itu bertambah-tambah terus. Kayak misalnya kita pegang uang, uangnya mungkin cuma sebutlah 50.000, tapi kemudian 50.000 itu memberikan dampak yang sangat masif dan mungkin dia mendatangkan kebaikan-kebaikan lain karena 50.000 itu begitu berkah di hadapan Allah. Entah kita lakukan apapun itu, entah kita menyumbangkan ataukah kita mengirimkan kepada orang tua or anything ya. Lalu kemudian barokah itu juga maksudnya adalah kita menghasilkan sebuah kebaikan yang konsisten dan terus-menerus. Makanya kenapa menikah itu sebenarnya adalah salah satu cara supaya kita bisa mengkonsistenkan amal kita sampai mungkin sepanjang bumi ini hidup ya, atau sampai hari kiamat nanti, ketika kita bisa ya menurunkan kebaikan-kebaikan itu kepada anak-anak kita. Ya. Jadi ini diperhatikan. Jadi kalau misalnya ketika kalian menikah, lalu ada banyak sekali kebaikan-kebaikan yang
membuat kalian secara kualitas maupun kuantitas berkurang, maka kita perlu perhatikan jangan-jangan pernikahan kita ini bukan pernikahan yang barokah, ya. Karena bisa jadi kita dibuat menjauh dari Allah dengan berbagai kesibukan-kesibukan kita menjalani peran kita sebagai istri maupun suami ataupun bahkan ayah dan ibu gitu ya. Nah, oke. Kita lanjutkan ya. Nah, ada beberapa ciri-ciri tanda pernikahan yang barokah ya. Yang pertama adalah sakinah. Kita bahas dulu tentang sakinah ya, yaitu ketentraman. Yang membedakan jomblo dan yang sudah menikah itu adalah kenyamanan hati ya. Jadi orang yang udah menikah, walaupun banyak juga ya orang yang udah menikah tapi nggak tentram hatinya, banyak ya. Percaya atau tidak percaya, saya itu sering sekali mendapatkan guyonan para bapak-bapak yang menjurus kepada guyonan mesum. Ya. Mereka udah menikah, dan itu tidak satu dua, di banyak tempat, bahkan di lingkungan akademis sekalipun. Ya. Sebenarnya itu menunjukkan bahwa mereka tidak tentram secara jiwa, secara hati, ya ketenangan. Orang yang punya ketentraman, mereka itu tidak akan merasa tergoda, ya. Ya mungkin secara sepintas gitu ya, tergoda karena pandangan mata secara psikologi, secara biologis, tetapi mereka tidak akan sampai nafsu gitu ya, karena mereka tentram. Kalau istilahnya Nadiem Makarim, tidak semua laki-laki melihat perempuan berbaju seksi, mereka langsung terpancing nafsunya. Ya. Hanya laki-laki yang memang tidak tentram, tidak bisa mengontrol nafsunya yang seperti itu gitu ya. Jadi salah satu keberkahan dan kebermanfaatan dari menikah adalah ada perasaan tentram. Ini biasanya susah saya jelaskan ketika kalian belum pernah merasakannya. Ya, biasanya kalau para jomblo tuh kebanyakannya tuh bingung, tentram tuh kayak gimana sih, susah kecuali kalian menjalaninya sendiri ya. Betapa hidup itu, kalau kata istrinya sahabat saya tahu mungkin menikah sekarang itu menantang gitu ya, cukup sulit, tapi saya lebih memilih menikah dibanding tidak karena saya merasakan ketentraman. Ya, ini tidak hanya dirasakan oleh laki-laki, tapi perempuan juga. Ya, sama sebenarnya, prinsipnya sama. Ada ketentraman, ada kedamaian. Ya. Jadi kalau saya gambarkan seperti energi yang meledak-ledak ketika kita usia muda, maka ketika kita menikah dan merasakan sakinah, energi itu dia terasa konstan. Mungkin meledak-ledak, tapi dia konstan. Ya, bisa dikontrol. Jadi jumlahnya mungkin sama, tapi bisa kita kontrol. Lalu kemudian yang kedua, wah ini jadi nggak enak banget ya ngomongin ini ke jomblo ya, mawaddah ya, merasakan ketulusan cinta. Siapa lagi orang yang paling mencintai kita dengan tulus, yang menerima kentut kita yang bau di hadapan mereka gitu ya. Siapa lagi orang yang bisa mencintai kita dengan tulus, yang menerima segala kekurangan kita. Kayak saya itu pribadi yang mungkin kalau aneh kan jelek ya, unik ya. Saya tuh punya kepribadian yang rada-rada ekstrim. Kalau kata istri saya, I either like it or I either like it or doesn't care at all gitu ya, or don't care at all gitu ya. Saya apakah suka banget atau tidak suka sama sekali, atau tidak peduli gitu ya. Nah, karena saya berada di titik yang sangat ekstrim seperti ini, mungkin menurut saya tidak banyak orang bisa menerima kekurangan-kekurangan pribadi saya. Kayak misalnya, if I believe in something, I'm gonna chase it gitu ya. Kalau saya percaya dengan sesuatu, saya akan mengejar sebaik mungkin, dan mungkin nggak semua perempuan tahan dengan kegilaan saya misalnya. Ya. Atau misalnya saya orang yang amat sangat tidak rapi, lalu kemudian clumsy, ya, sembarangan, ya. Atau istilah kasarnya adalah orang yang tidak punya basic life skill ya dalam hidup. Ya. Misalnya kalau perempuan-perempuan yang peduli dengan hal seperti ini mungkin jadi drama. Atau misalnya saya adalah orang yang amat sangat tidak romantis, ya. Atau ya mungkin romantisnya saya itu romantis kata-kata lah, kayak saya pintar sekali bikin puisi, and I always write puisi buat istri saya misalnya. Tapi dalam artian saya itu bukan laki-laki yang akan membuka pintu mobil untuk sang perempuan yang kalian nonton di drama-drama lah ya, atau apa namanya, memberikan
kejutan ketika ulang tahun. Lucunya kami di keluarga itu tidak pernah, bukan tidak pernah. Di awal-awal itu istri saya itu masih sering memberikan aku hadiah gitu ya. Tapi semakin kita lama menikah, kita kita semua sekeluarga tidak pernah melakukan selebrasi untuk hal apapun. Either ulang tahun atau ulang tahun kita semua atau bahkan ulang tahun pernikahan. Jadi kita menganggap sebagai sesuatu yang wajar. Kayak selebrasi, kita punya level kemesraan sendiri-sendiri. Ya. Nah, dengan ketidakmesraan saya seperti ini, mungkin tidak tahan bagi perempuan lain. Atau misalnya, saya sangat tidak peduli gitu ya. Saya begitu cuek ya, saya tipikalnya sangat cuek. Saya ngebayangin kalau saya dapat istri yang very dramatic, ya, kayak misalnya keluar kota terus langsung nggak pernah ada kabarnya, saya ngebayangin, wah dunia saya bakalan sangat ribet gitu ya. Sedangkan saya termasuk orang yang lumayan sibuk gitu, sering banget keluar kota misalnya. Istri saya adalah orang yang percaya bahwa no news is a good news. Jadi kalau tidak mengabari itu berarti suaminya baik-baik saja. Ya. Dia bukan tipikal. Saya awal menikah itu pernah berjumpa dengan beberapa pasangan yang kalau suami istri lagi pisah gitu ya, mereka suka nanya, udah nyampe mana gitu ya, telepon gitu ya, padahal baru pisah paling 2 jam, 3 jam gitu ya. Itu tidak terjadi dalam hubungan kami. Ya. Dan bagi kami berdua itu tidak membuat kami merasa pasangan yang tidak romantis. Nah, untungnya begitu. Kami punya kedewasaan yang dari awal menikah merasakan itu. Dan saya yakin ini hadir karena ketulusan cinta ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah kita bisa menumbuhkan rasa cinta tanpa misalnya ada apa namanya ya, ikatan batin yang luar biasa yang saya tahu lah rasanya jatuh cinta gitu yang kayak kalau kalian lagi jatuh cinta tuh dunia tuh kayak penuh warna gitu ya. Nggak ada pelangi tapi kelihatannya ada warna-warni aja. Lalu kemudian dada kalian bergemuruh, jantung kalian bergemuruh setiap kali bertemu dengan orang yang kalian suka misalnya. Nah, saya sama istri itu kebetulan tidak pacaran sebelum menikah. Kami hanya bertemu 1 kali dalam forum ta'aruf. Jadi ta'aruf kami itu diskusinya cuma 1 kali. Lalu kemudian habis itu langsung dialognya adalah dialog pernikahan. Maharnya bagaimana, proses pernikahannya bagaimana, selesai. Jadi saya ingat dulu karena waktu ta'aruf itu asrama istri saya di sebelah saya. Jadi kebetulan waktu di Taiwan itu sebelahan asrama ya. Setelah deal ta'aruf dan udah mau nikah, untuk melihat istri saya itu diam-diam malam-malam suka berdiri di depan asrama nunggu dia pulang dari lab. Karena that is actually the only time yang saya bisa ngelihat istri saya as a proper human being gitu ya. Dalam pertemuan kami itu biasanya cuma pertemuan di organisasi atau ketemu banyak orang, itu aja gitu ya. Nah pertanyaannya kan bagaimana kok iso kamu bisa merasakan cinta gitu ya ketika tidak pernah bertemu. Kayaknya hampir semua teman-teman saya yang saya kenal di luar negeri ya, baik teman-teman orang Inggris, orang Italia, orang Cina, orang Jepang, mereka semua tuh pasti kaget ketika tahu saya menikah tanpa ada pacaran terlebih dahulu. Mungkin bagi orang Indonesia karena tahu konsep ta'aruf, in general mereka paham, tapi bagi orang luar negeri itu doesn't make any sense. Ya. Tapi kemudian lagi-lagi kita kembali kepada fondasi dasar awal ketika kita ingin menikah, kita mencari keberkahan. Nanti kita bahas sendiri ya khusus masalah niat. Dan cinta ini akan Allah mudahkan ketika niat kita itu udah tepat. Ya, Allah pasti akan hadirkan. Ya, ya pokoknya you will fall in love with your wife or your husband selama pasangan kamu itu bertumbuh bersama dengan kamu. Ya. Lalu kemudian ada juga selain ketulusan cinta, kalau cinta itu mungkin lebih ke perasaan ya. Tapi ada rahmah, ada kasih sayang, dan ini timbal balik. Ya. Biasanya dalam hubungan suami istri, kita itu sebenarnya nggak perlu banyak menuntut sebenarnya. Kita hanya perlu berbuat baik kepada pasangan kita itu otomatis akan berbuat baik kepada kita. Jadi saya pribadi itu tidak akan pernah komplain hal-hal yang menurut saya tidak terlalu signifikan, karena saya tahu saya juga tidak melakukan banyak hal kepada pasangan saya. Saya biasanya begitu. Ya, jadi itu membuat kita lebih tenang secara pribadi. Jadi rahmah itu adalah timbal balik. Seiring kamu memberikan perhatian, maka itu juga yang kamu dapatkan. It's very simple. Dia konsep parenting juga begitu ya, hampir mirip. Jadi ini adalah contoh. Jadi sakinah mawaddah warahmah itu sebenarnya tujuan, sakinah mawaddah dan rahmah itu sebenarnya tujuannya untuk mengarahkan kita kepada sebuah ciri-ciri pernikahan yang barokah. Oke, nah sekarang kita bahas soal kenapa kau tunda ya sebuah pernikahan.
Jadi ada orang-orang itu, jadi kalau kalau dalam pembahasan Kupinang Engkau dengan Hamdallah, itu ada beberapa pembahasan orang-orang yang wajib menikah, ada yang dianjurkan, ya, ada yang belum siap untuk menikah. Ya. Jadi kita perlu memastikan kita tuh lagi di posisi mana. Ya, kalau kalau yang laki-laki, saya itu ingat nih kata-kata banyak banyak sahabat-sahabat saya, banyak ustadz-ustadz saya yang mengatakan laki-laki itu kalau udah saatnya menikah ketika dia tidur itu sudah mulai tidak enak. Ini susah jelasinnya ya. Tapi kalau it's sangat menggelisahkan ya. Jadi udah mulai gelisah, I don't know, it's very weird. Tapi cowok tuh biasanya mereka menunjukkan tanda-tanda ini, kegelisahan ya. Biasanya pula cowok yang mulai muncul kegelisahan ini karena mereka secara mental merasa cukup mampu untuk menikah. Biasanya gitu. Jadi ada mindset di kepala bahwa I think I can do this gitu ya. Lalu kemudian mereka keganggu ya. Tapi itu sebenarnya it's actually mindset problem ya. Nah, mungkin ada di posisi di mana orang-orang itu sebenarnya udah seharusnya menikah tapi mereka menunda ya. Kayak misalnya kita berbicara masalah banyak pertimbangan seperti pertimbangan uh, usaha atau kemampuan kita untuk menghasilkan maisha. Ya. Jadi sebenarnya bahkan dalam konsep Ustadz Fauzil Adim itu konsep kemampuan maisha itu tidak terletak pada jumlah. Nah ini biasanya susah ini biasanya melawan arus para perempuan modern ya. Dan ini juga sebenarnya jadi persoalan banyak laki-laki sehingga kenapa mereka tidak berani untuk menikah. Jadi dalam konsep Islam sebenarnya maisha itu bukan dalam kategori jumlah, tapi dalam kategori daya. Ya, jadi si laki-laki itu kelihatan punya kemampuan untuk menghasilkan penghasilan bulanan berapapun besar, ya, berapapun besarnya. Kalian harus perhatikan ya, ada tipikal laki-laki yang ternyata mereka tidak bisa memberikan kebutuhan secara ekonomi. Sayang banget ketika pandemi ini terus terang di lingkungan pertemanan saya, lingkungan dekat saya, itu banyak sekali, bukan banyak ya, ada beberapa, kalau beberapa tuh banyak menurut saya. Karena kita berbicara masalah kasus perceraian di orang-orang yang sebenarnya paham agama gitu ya. Yang bahkan menikahnya, ada 2 orang menikahnya dengan ta'aruf misalnya, ya, akhirnya bercerai. Salah satu masalahnya karena ketidakmampuan sang laki-laki untuk uh, berdaya guna, mencari penghasilan, terutama pasca pandemi yang banyak orang dirumahkan. Ya. Tetapi di saat yang bersamaan ada laki-laki yang walaupun mereka di PHK, itu mereka tetap bisa mencari uang. Ya. Jadi sebenarnya bisa kita tengok perjalanan mereka untuk tahu mereka mampu atau tidak. Nah, biasanya kalau dari konteks laki-laki yang udah wajib itu biasanya mereka mampu berpenghasilan menurut saya. Ya. Kenapa itu penting? Karena secara biologis, ya, pasca balik itu dorongan untuk berhubungan seksual atau dorongan biologis itu pasti tinggi, ya. Cuman kan secara finansial akhirnya tidak siap misalnya, karena memang pola pendidikan kita yang tidak tepat. Makanya bagi kami pribadi di rumah, anak laki-laki kami itu kami tidak akan memberikan tanda kutip nafkah pasca mereka balik, ya. Jadi mereka harus berjuang sendiri karena kami ingin mendidik mereka untuk ready secara finansial dan mental ketika mereka balik ya. Makanya dari kecil itu dulu yang kami sudah menciptakan perjalanan hidupnya agar dia punya kemampuan untuk berdaya guna secara finansial. Tujuannya itu sebenarnya untuk dia bisa mampu mensupport dirinya karena dia laki-laki pasca balik. Nah itu tidak diajarkan dalam pendidikan kita ratusan tahun lamanya ya atau 100 tahun terakhir sebutlah. Padahal itu penting. Anak habis balik cowok ya dia harus bisa menghidupi dirinya sendiri kecuali perempuan misalnya. Lalu bagaimana dengan perempuan? Ya kalau perempuan mungkin kalian bisa mengukur dengan beberapa hal ya kayak misalnya sudah mulai datang pinangan-pinangan yang kalau kalian menolak itu bisa terjadi fitnah misalnya. Atau misalnya kalian sendiri itu secara mental fisik spiritual itu ready ya maka seharusnya kalian mampu melakukan tidak perlu menunda ya namun ada juga ada orang yang terburu-buru ya terburu-buru menikah ya
Mereka tidak siap secara finansial, ini banyak ya, dan sayangnya ini banyak mengotori dunia dakwah ya. Jadi kalau kalian baca di internet tuh banyak kisah-kisah mereka sebut sebagai para aki-aki lah ya, yang akhirnya ngelamar perempuan lewat DM, lewat message Facebook Messenger, tapi ternyata mereka tidak punya nafkah, tidak mampu menafkahi, lalu kemudian maunya poligami gitu ya. Dan entah kenapa suara-suara poligami itu apa namanya begitu digaungkan dibanding mempersiapkan karakter si laki-laki gitu ya. Kenapa pendidikan soal persiapan karakter, pendidikan soal persiapan spiritualitas, mental itu tidak didahulukan dibanding menggaungkan menikah lebih dari satu gitu ya. Di Indonesia tuh lebih ramai di sananya, ya. Lebih ramai poligaminya dibanding penguatan karakter laki-laki sebagai seorang imam. Karena saya pribadi tuh sampai sekarang juga wondering gitu ya, wah ini kalau sama anak saya apakah susah kita nanti mendapatkan jodoh bagi mereka gitu, yang perempuan ya terutama. Karena saya lumayan khawatir melihat kondisi generasi stroberi yang saat ini membuat mereka tidak tahan banting misalnya gitu ya. Jadi teman-teman perlu memperhatikan masalah kesiapan ini ya. Nah, ada beberapa cerita ya. Jadi misalnya ini sudah sangat familiar ya. Jadi wanita itu boleh menawarkan diri ya. Saya pribadi itu beberapa kali di message oleh para akhwat, bukan ngelamar saya ya. Saya bukan ikhwan yang apa namanya outstanding lah, ya ikhwan di bawah rata-rata lah, alhamdulillah ya. Jadi saya tuh sering dapat pesan meminta saya untuk melamar seorang ikhwan. Terutama dulu ketika saya habis S1 S2 ya, awal-awal menikah. Karena qadarullah dulu itu di kelompok mentoring saya itu banyak ikhwan-ikhwan high quality ya. Jadi high quality-nya tuh bukan cuman ini secara kasat mata ya, secara kasat mata dan karena mereka juga sudah berinteraksi dengan saya bertahun-tahun, misalnya kita udah pernah melakukan perjalanan bersama, pernah mengurus uang bersama gitu. So I know exactly their quality gitu ya. Mereka secara fisik juga ganteng-ganteng misalnya, secara ukuran anak Indonesia, lalu kemudian lulusan PTN-PTN terkenal, lagi S2 di luar negeri, itu saya beberapa kali mendapatkan pesan dari akhwat untuk meminta atau melamar mereka. Dan itu bagi saya pribadi adalah tidak sama sekali membuat harga diri sang perempuan itu kayak hancur di hadapan saya. Saya tuh tidak pernah sekalipun memikirkan itu. Karena bagi saya, setiap perempuan tuh punya hak yang sama dengan laki-laki untuk memperjuangkan apa yang mereka sukai, apa yang mereka cintai. Karena kan kalian pernah dengar kan ada hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa tidak ada yang lebih indah dari dua perasaan orang yang saling jatuh cinta selain sebuah pernikahan. Ya. Jadi menurutku kalau ada laki-laki yang kalian kira seorang yang soleh gitu ya, jangan dikira doang ya. Ini nggak boleh nih ya, kalau cuma ini dari tampilan media sosial, aduh itu jangan dipercaya deh. Untuk mengetahui laki-laki itu jelas apa tidak, tanya orang-orang terdekatnya. Itu lebih penting. Ya. Kalau kalian udah tahu jelas latar belakangnya, kalian sangat mampu untuk menawarkan diri. Ya. Saya tidak perlu mengulang kisah Khadijah radhiyallahu anha karena kisah yang sudah sangat kesor ya. Tapi mungkin kalian belum pernah dengar atau ada yang mungkin belum pernah tahu kisah Salman Al Farisi ya. Ini kisah yang sangat melegenda yang saya beberapa kali menulisnya di sosial media saya, yaitu Salman Al Farisi ini kan dari Persia ya. Jadi memang kisah beliau berislam itu sebenarnya luar biasa karena keluarganya itu penyembah api setahu saya. Lalu kemudian beliau tertarik dengan agama yang tepat, lalu beliau belajar Nasrani, lalu si Nasrani ini mengenalkan ada sebuah pesan di kitab mereka yang mengatakan ada tanda-tanda nabi yang akan datang di akhir zaman atau nabi terakhir yang akan datang gitu ya. Lalu kemudian dia akhirnya menuju Madinah yang dia anggap karena itu desas-desusnya udah kedengaran akan ada nabi yang tiba di sana ya. Dan akhirnya Rasulullah datang di sana dan datanglah Salman Al Farisi. Suatu waktu beliau ini menyukai seorang gadis Madinah. Jadi misalnya kayak Farid nih orang Sulawesi suka gadis Jawa gitu ya. Lalu kemudian kalau di negeri orang nggak mungkin dong Salman Al Farisi itu
datang melamar sendiri karena dia tidak punya keluarga, ya, dia harus diwakili oleh seseorang. Akhirnya dia cari teman, ya. Si Farid ini cari teman untuk melamar perempuan, gitu, seorang akhwat, ya, yang dia sangat cintai, gitu ya. Lalu kemudian dia meminta sahabatnya, yaitu Abu Darda. Kalau saya nggak salah ingat ya, Abu Darda untuk menemani Salman Al-Farisi melamar sang perempuan. Lalu kemudian mereka datanglah ke rumah sang wanita tersebut dan diterima oleh ayah, lalu kemudian ibu dan anak perempuannya, tapi berlindung di balik tabir. Ya. Lalu kemudian Abu Darda seperti biasa membuka majelis lamaran tersebut dengan mengatakan bahwa ini ada sahabat saya bernama Salman Al-Farisi, tapi dia bukan putra Madinah atau putra tanah Arab. Dia adalah seorang musafir dari Persia, ya, yang hendak untuk melamar putri bapak, gitu ya. Lalu kemudian ada terjadi bisik-bisikan, gitu ya, bisik-bisikan di balik tirai, ya, di balik tirai, gitu. Lalu kemudian yang berbicara tiba-tiba adalah ibu dari perempuan. Sang ibu perempuan bilangnya gini nih, it's very interesting. Ibu perempuan bilangnya gini, terima kasih atas lamaran yang disampaikan oleh Abu Darda untuk mewakili Salman Al-Farisi. Akan tetapi anak saya akan menerima lamaran apabila yang datang melamar adalah yang mewakili Salman Al-Farisi, gitu ya. Jika yang melamar saya adalah Salman Al-Farisi, maka mohon maaf anak saya yang perempuan ini menolaknya, gitu. Jadi yang mau diterima itu justru Abu Darda, ya, bukan Salman Al-Farisi. Jadi salah bawa teman aslinya. Dan jawaban Salman Al-Farisi adalah, ya, waktu itu dia bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kemudian dia melimpahkan seluruh finansial yang udah dia siapkan untuk mensupport mensupport pernikahan Abu Darda dan istrinya, ya, yang dia cintai sejak lama. Gitu. Bahkan ada cerita lanjutan, konon katanya, saya nggak tahu ini benar apa enggak, ya. Ini juga diceritakan oleh Ustadz Salim Afilah, ya. Konon katanya pasca menikah, ya, kalau kalian pernah dengar hadis yang para sahabat yang ada sholat malam tidak pernah tidur malam, lalu ada puasa tidak pernah berhenti, ya, itu ada salah satu sahabat di sana, kalau nggak salah adalah Abu Darda. Dan istrinya itu pasca menikah pun tempat curhatnya adalah si Salman Al-Farisi. Tapi Salman Al-Farisi tidak pernah bilang gitu kan, kenapa kamu nggak menikah sama saya? Saya kan sudah bilang dari dulu, kenapa kamu nggak menikah sama saya? Bukan begitu jawaban seorang Salman Al-Farisi, tapi dia selalu membantu. Bahkan dia menjadi penengah, dia meminta Abu Darda untuk lebih sering bertemu dengan istrinya, tidak puasa kalau saya nggak salah ingat. Ada beberapa cerita yang teman-teman perlu konfirmasi, tapi itu yang saya dengar dan saya mungkin sudah sedikit lupa. Nah, sekarang bagi perempuan, bagaimana kalau ada lamaran-lamaran yang datang? Ya. Nah, yang pertama adalah memperhatikan agama. Oke, ini mumpung banyak yang jomblo, ya. Tolong perhatikan kualitas agamanya. Jangan kualitas tampangnya, ya. Tapi kalau cowok tuh lebih ke tampang, ya. Bahkan para laki-laki itu suka bercanda begini, ya. Kalau perempuan itu nggak berjilbab itu bisa kita jilbabin, gitulah mereka kasar. Saya mohon maaf kalau misalnya ada yang belum berjilbab, ya. Tapi mereka suka bercanda seperti itu, gitu ya. Tapi tolong kalian perhatikan agama mereka. Ada kasus terdekat beberapa bulan terakhir, ada yang curhat ke saya. Ternyata dari awal suaminya itu tidak biasa sholat fardu. Ya, lalu kemudian di perjalanan pernikahan mereka, suaminya itu banyak melakukan KDRT, lalu kemudian tidak menafkahi dengan tepat. Akhirnya dia minta cerai, ya. Tapi walaupun saat ini masih panjang perjalanannya. Saya ingat kata istri saya gitu ketika dia lagi sharing bareng gitu ya. Lalu istri saya bilang, kalau udah masalah sholat aja nggak sholat tuh itu sebenarnya lampu merah, ya. Harusnya dari awal sudah diperhatikan itu, ya. Jadi perhatikan agama mereka. Nah, ini itu memang cukup sulit untuk kita evaluasi. Tetapi sebenarnya menurut saya itu secara praktikal sangat mudah sebenarnya. Kalau kalian bisa melakukan detektif program, ya, untuk sang laki-laki lewat orang-orang terdekat. Itu sangat sangat mampu, ya, sangat mampu untuk kita lakukan. Jadi sebenarnya ini bukan sesuatu yang tricky. Jangan menggunakan dasar dia anak kiai, dia anak ustadz, ya.
dia sering ke masjid, ya. Oke, that's a good point. Dia sering ke masjid itu that's a good point. At least dia lolos, dia sering ke masjid gitu ya. Jangan pakai embel-embel nama besar. Dia lulusan misalnya Timur Tengah, dia hafal Quran misalnya. Ya, jangan pakai embel-embel itu dulu. Kalian lihat kesehariannya. Kalau saya pribadi, it's very simple kan. Saya tadi bilang kan, hal kecil yang kita lakukan itu menentukan hal besar yang kita kerjakan. Jadi itu bisa kita perhatikan dan kita tahu keseharian mereka itu dari orang-orang terdekat. Dan kalian perlu lebih fokus ke sana ya dibanding cari tahu hal yang tidak penting. Ya. Nah, yang jadi masalah, saya nggak bilang hubungan berpacaran itu nggak boleh ya, walaupun maksudnya bukan 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 maksud saya begini. Saya nggak bilang bahwa apa namanya menikah terus udah punya ikatan ibaratnya lah Pak. Dengan pacaran itu berarti nanti pernikahannya nggak berkah dan sebagainya, bukan begitu ya. Tapi saya ingin bilang ada satu kekurangan orang yang sudah terlanjur jatuh cinta sebelum menikah adalah mereka akhirnya memenangkan perasaan cinta mereka dibanding dengan logika. Ya. Jadi akhirnya aku udah terlanjur nih kayak hidupku tidak akan berarti jika tidak bersama dengan dia. Ya, mungkin duniaku akan kelam ketika saya tidak menggenggam tangannya misalnya. Kalau kalian sudah menganggap orang tersebut seperti itu, maka bahaya sebenarnya karena kita sedang membuat sebuah penilaian maha penting yaitu tentang agama tadi ya. Ini penting sekali. Lalu kemudian yang kedua, bagi perempuan yang punya orang tua harus meminta izin sang anak. Ya, ini penting ya. Ini ada beberapa kisah di zamannya sahabat ya, itu terkait bahwa pinangan itu ada yang pernah ngeluh kan kepada Rasulullah, pinangan itu memang perlu untuk meminta izin anak ya. Dan ini penting ya, meminta pertimbangan istri ya. Jadi dua, kita libatkan sang anak dan sang istri ya, itu penting sekali. Jadi kalian tolong pertimbangkan hal-hal ini ketika pinangan itu datang. Tanyakan ayah ibu kalian ya, pertimbangkan agama mereka ya. Intinya kalian harus bermusyawarah dan dari musyawarah ini kalian akan menemukan poin-poin penting untuk menentukan sebuah keputusan dalam apakah menerima pinangan tersebut atau tidak ya. Oke, kita akan lanjut dulu. Nah, kita lihat karakter dari pemilihan Khadijah radhiyallahu an kepada Rasulullah SAW. Tolong kalian perhatikan ya. Ini adalah ciri-ciri Rasulullah yang mudah-mudahan para perempuan menjadikan beliau teladan. Jadi teladannya itu jangan cuma diambil perempuan itu bisa menawarkan diri, jangan cuma itu. Tapi lihatlah bagaimana Khadijah radhiyallahu an memilih Muhammad bin Abdullah. Jadi wahai Muhammad, kata Khadijah, aku senang kepadamu karena satu, kekerabatanmu denganku. Sudah tahu kan betapa masalah suku ya atau darah itu sangat-sangat penting di zaman mereka. Lalu kemudian kemuliaanmu dan pengaruhmu di tengah-tengah kaummu, sifat amanahmu di mata mereka, kebagusan akhlakmu dan kejujuran bicaramu. Kalau kalian perhatikan di sini, yang duniawi itu cuman ada satu atau dua lah sedikit di nomor dua. Itu masalah kekerabatan. Ya. Kalau dalam istilah Jawa itu bibit ya. Bibitnya itu jelas. Ya orang Jawa bilang bibit bebek bobot tuh aku setuju sih sama ya. That's actually very important ya bibit bebek bobot itu ya. Karena masalah trauma psikologis bla 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 itu panjang sekali ceritanya. Kalian perhatikan bagaimana Khadijah radhiyallahu an memilih Rasulullah SAW ya. Yang dicek itu justru sifat-sifat berupa kemuliaan beliau, amanah sifat amanah beliau, kebagusan akhlak, kejujuran bicara. Itu yang penting guys. Ya. Ya mungkin ada yang bilang ya biar kalau kita datang ke nikahan nggak malu-maluin lah ya. Bawa sang cowok gitu atau sang perempuan. Tapi menurut saya gimana ya? Ya ketampanan, kecantikan. Tapi itu mungkin saya pribadi ya. Saya dari dulu tuh memang tidak terlalu peduli dengan hal-hal kayak begitu. Saya lebih tertarik sama perempuan yang cerdas in general dari dulu ya. Atau perempuan yang secara karakter berseberangan dengan saya. Yang saya talk aktif mungkin perempuannya pendiam misalnya. Kalian itu perlu menomorsatukan kualitas karakter, bukan kualitas fisik ya.
Jadi memang kadang-kadang bahaya sih kalau keseringan nonton Korean drama ya. Karena jadinya kalian nanti bayangannya, dia kok wajahnya kayak Lee Min Ho apa enggak ya? Atau dia wajahnya kayak siapa sih? Kayak aktor Korea lah, apa siapa gitu ya? Yang saya tiba-tiba hilang di kepala ya. Yang paling terkenal Lee Min Ho misalnya. Kalau kalian sudah ada standar-standar fisik yang kalian dahulukan, kalian akan mematikan mata kalian untuk mendapatkan orang yang punya kualitas karakter. Ini sama dengan kembali ke konsep pacaran tadi ya. Kalau kalian udah punya calon terlebih dahulu, kalian itu sedang menutup kemungkinan laki-laki yang lebih baik untuk datang kepada kalian. Ini yang bahaya menurut saya. Jadi kalian itu justru kehilangan kesempatan mendapatkan orang-orang yang lebih baik dari laki-laki yang sudah kalian pilih hanya karena berdasarkan perasaan. Ya, ini juga perlu kalian perhatikan. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pesan bagi kalian semua. Oke, ini saya udah bahas sedikit ya. Nah, untuk mempertimbangkan pinangan, kalau tadi ketika kita berbicara mempertimbangkan pinangan dalam level orang tua ya. Nah, sekarang kalau di kalian sendiri, yang kedua selain agama adalah kemandirian ekonomi. Saya dulu itu melamar istri saya tidak punya pekerjaan ya. Jadi kita cuma mengandalkan beasiswa. Istri saya itu sudah dosen tetap non PNS di ITS ya, di PTN bagus gitu ya. Tapi saya berani-berani aja ngelamar gitu ya. Karena saya memang dari dulu itu kayak tadi saya bilang, kalau saya percaya dengan sesuatu, saya bakalan kejar sebaik mungkin ya. Qadarullah ya, mungkin karena waktu itu sudah ada penghasilan walaupun tidak tetap ya, maksudnya cuma karena beasiswa dalam program beberapa tahun, tetapi at least kita punya tabungan ekonomi atau kemandirian ekonomi yang bisa kita bangun di awal ya. Jadi kalau kalian lagi mempertimbangkan lamaran seseorang, saya pikir ini penting untuk kalian persiapkan. Nah, sekarang pertanyaannya kan sekarang banyak yang bilang ya, kalau ada yang ngelamar terus nggak siap-siap dulu secara ekonomi, jangan buru-buru bilang iya misalnya. Ya. Ini sangat tergantung dengan how your parents raise you, bagaimana orang tua kalian membesarkan kalian. Ada perempuan-perempuan yang memang bisa berjuang bersama suaminya. Ya, jadi mungkin saya ingat dulu waktu tahun 2000, 1 tahun setelah menikah ya. Tahun setelah menikah tuh saya ke Korea, pulang dari Korea, terus abis itu saya lanjut, jadi ada conference di Korea, lalu kemudian pulang conference di Korea, saya lanjut conference di Bali, kebetulan istri saya juga lagi conference di tempat yang sama. Kami ingat pulang dari Bali, itu uang kami habis, terus kita bongkar. Saya ingat banget itu. Jadi kita pegang uang receh ya, ada momen ya. Tapi kami tidak pernah merasa itu jadi momen-momen yang kayak menderita banget gitu, kayak sengsara banget gitu. Karena mungkin secara prinsipal gitu ya, kita berdua bisa melewati momen-momen di mana kesulitan ekonomi ini bisa kita atasi dengan baik. Tapi bagi kalian, nih, kalian harus tahu diri kalian sendiri ya, yang mungkin tidak siap untuk berjuang dari nol, ya jangan pilih laki-laki yang kayak saya. Ya mungkin kalian butuh laki-laki yang udah kerja di BUMN atau di Pertamina, di BI gitu ya, yang sangat bersih, yang gajinya settle gitu ya. Ya kalau kalian nggak mau susah gitu ya. Jadi saya pikir salah besar kalau misalnya kita langsung menyetujui pernyataan bahwa terimalah laki-laki yang secara finansial atau kemandirian ekonomi dia punya gaji sekian misalnya. Menurutku itu salah besar karena tidak bisa disamaratakan. Ada yang namanya kesiapan seseorang yang berbeda-beda. Lalu kemudian yang kedua, kemandirian ekonomi ini kalian harus perhatikan itu banyak terhubung kepada masalah keberkahan tadi. Ya, ada orang banyak uang, tapi bisa jadi uangnya itu tidak berkah, tidak bersih, sehingga anak-anaknya sakit. Ada cerita ekstrim ya. Di tempat saya di Maluku Utara itu ada satu kasus penipuan bank paling besar ya yang dilakukan oleh teman saya. Lalu kemudian ketika ketahuan, ya, waktu itu dia di teller setahu saya, ketika ketahuan kasusnya dilanjutkan di pidana gitu ya, seminggu kemudian itu anaknya kena kanker. Ya, anaknya tuh baru berusia 2 tahun seingat saya waktu itu. Ya. Jadi masalah kemandirian ekonomi ini kalian tidak bisa, lagi-lagi tadi saya bilang ya, ukurannya itu bukan kepada jumlah, tapi daya kemampuan. Jadi kayak, oh ini laki-laki ini punya masa depan. Kalau saya pribadi tuh kayak bisa ngebaca deh, bisa kelihatan lah. Kalau misalnya ada laki-laki yang datang ngelamar anak saya pikir
Saya wawancara dia kira-kira 30 menit, I think I can fully understand siapa dia gitu ya dengan perjalanan-perjalanan. Kecuali dia bohong. Jadi kalian mempertimbangkan masalah ekonomi ini sebaiknya tidak dalam jumlah, tapi daya dia untuk mampu memberikan kecukupan dari segi ekonomi. Lalu kemudian kalian juga mempertimbangkan dengan menikahi yang bersangkutan ada peluang untuk menciptakan amal soleh yang lebih besar. Saya ingat dulu kenapa saya memilih istri saya, karena istri saya itu tiap weekend itu pulangnya bisa jam 3 pagi. Ya, kalau misalnya di sini ada yang punya pengikut apa namanya fikih perempuan tidak boleh jalan harus jalan dengan mahramnya. Kalau saya berbeda ya, kami berbeda. Ya. Mohon maaf ya, itu berbeda pilihan misalnya. Jam 3 pagi pulangnya gitu tiap weekend. Karena apa? Karena beliau mengisi kelas-kelas di TKI, di kantong-kantong TKI, di kantong-kantong mahasiswa, di luar kota yang perjalanannya sendiri. Ya. Itu bukti bahwa ketika saya menikah dengan istri saya, dan itu bikin saya langsung, oh, saya harus melamar perempuan ini. Ya. Saya pribadi, saya ingat banget tuh, yang bikin saya 100% yakin perempuan ini harus jadi istri saya adalah ketika melihat aktivitas beliau. Ya. Beliau itu rutin tiap minggu ngajarin komputer kepada para TKI TKW, kemudian ngajar Quran di berbagai mahasiswa dan para TKI TKW, jadi panitia di mana-mana. Dengan semangat beliau yang seperti itu, kalau kami menikah, kami bisa menciptakan ladang amal soleh yang lebih besar. Saya ingat sekali momen-momen ketika istri lagi hamil Deliang, itu kami pernah perjalanan pulang pergi 10 jam. Ya, ke Kaohsiung di Taiwan itu waktu itu bahkan gempa di subway, wah pokoknya drama banget. Istri saya kram perut ya, usia 7 bulan, karena memang lagi ngajar Quran gitu ya. Tapi di tengah-tengah perjalanan itu saya mengelus perutnya istri saya ketika dia lagi hamil sambil memberikan doa terbaik bagi anak kami, sambil menggenggam tangan istri saya merasa bahwa betapa menikah itu kita mampu eksponensialkan ya ladang amal soleh ya. Jadi si cowok itu kalau kalian nggak kelihatan ladang amal solehnya, ya janganlah ya. Mending kalian memilih laki-laki yang lebih mampu kalian itu bisa berkontribusi bareng. Ya, itu jauh lebih menyenangkan. Jadi ini penting sekali. Ya. Tapi ada tapinya ya. Banyak perempuan yang itu mempersulit diri mereka. Nggak cuma perempuan, saudara. Saya jadi terlalu gender ya. Banyak laki-laki juga mempersulit diri mereka. Kayak misalnya nih, ini ada contoh yang paling ekstrim. Saya itu pernah dikontak oleh sahabat saya untuk mencarikan seorang perempuan bagi temennya, bagi sahabatnya, dengan membawa sebuah foto. Kalian tahu foto itu foto siapa? Fotonya Dian Sastro. Sambil meminta tolong carikan ahwat yang wajahnya kayak Dian Sastro. Karena ternyata ahwat yang udah dilamar duluan sama lelaki lain, itu wajahnya mirip Dian Sastro gitu ya. Hari itu juga aku ngomel-ngomelin temanku, aku bilang, gimana ceritanya saya mencari jodoh temanmu itu kalau dia belum bisa move on dengan perempuan yang udah ninggalin dia gitu ya. Ini contoh orang yang mempersulit diri mereka. So, yang kedua, ada sahabat saya juga, dia tuh sampai nyari orang yang harus keturunan bule. Ya, ini orang yang paham agama ya, maksudnya yang udah kenal agama dengan baik ya. Simply karena dia itu keturunan ningrat dan dia ada darah Portugal. Orangnya memang ganteng. Orangnya ganteng memang terus punya gelar doktor gitu ya. Nah, duitnya banyak ya. Tapi akhirnya perjalanan pernikahannya itu lama ya. Bertahun-tahun baru bisa menikah ya. Jadi jangan persulit dirimu. Kalau misalnya kriteria-kriteria ini udah masuk, jangan pakai embel-embel yang nggak masuk akal. Kayak saya tadi cerita bilang, wah itu wajahnya nggak kayak Dian Sastro ya. Atau dia bukan lulusan Oxford misalnya. Wah itu bahaya. Itu namanya kalian sedang mempersulit diri kalian sendiri. Oh ya, ini kalian udah tahu ya kalau perempuan udah dilamar itu kan nggak boleh ada yang nggak ada lamaran di atas lamaran. Intinya begitu ya. Makanya kalau ada yang mau kalian hold ya, saya mau hold gitu. Bagi laki-laki kalian boleh hold dengan melamar gitu ya, melamar yang bersangkutan. Mungkin menikah 1 tahun 2 tahun lagi, monggo gitu ya. Oke, nah ini bagi saya ya, yang saya tulis di buku PhD Sparring Stories. Kalau menurut saya ini lebih modern ya, ini lebih modern. Ini kalian bisa ngukur ya. Kalau kalian mau pilih pasangan yang tepat, coba perhatikan 3 hal ini. Yang pertama adalah orang itu punya good habit.
bagaimana amalan yaumiyahnya, kesehariannya dia bagaimana. Dia ke masjid apa tidak, dia sholat tahajud apa enggak sih, hafalan Qur'annya berapa sih, dia tilawahnya berapa juz sih sehari misalnya. Itu penting punya good habit. Punya good habit ini macam-macam ya. Nggak cuma dari perspektif amalan harian, tapi juga misalnya dia rajin olahraga. Atau dia sebutlah gampang banget untuk supel bergaul, misalnya punya banyak teman ya. Ada habit-habit bagus dari laki-laki tersebut, itu sebenarnya sudah menentukan kualitasnya. Kalau saya pribadi itu bisa tahu, oh oke, this guy is actually really good. Itu bisa ketahuan dari habit mereka. Salah satunya kalau saya pribadi menganggap adalah olahraga. Lebih spesifik lagi, orang laki-laki yang hobi lari itu salah satu pasangan yang bagus sebenarnya. Ini bukan saya yang bilang ya, penelitian yang bilang ya. Karena mereka rata-rata punya grit, yaitu nyambung dengan yang kedua, pantang menyerah ya. Ini saya tahu Mas Ahmad Nasikun ini suka lari ya, bukan saya promoin beliau ya. Tapi lari itu salah satu karakter atau good habit yang bagus. Kemudian yang kedua adalah pantang menyerah. Laki-laki itu kalau nggak apa ya, nggak gigih, repot ya. Nggak gigih itu repot. Um, Kalau dia gampang menyerah itu repot ya. Dan ini penting untuk kalian perhatikan. Lalu kemudian punya growth mindset. Jadi dia tuh menganggap dirinya hari itu tidak mendefinisikan siapa dia, tapi seiring berjalannya waktu dia bisa berkembang ya. Ini penting sekali ya. Jadi kalian perlu melihat karakter-karakter itu untuk disematkan kepada calon kalian gitu ya. Jadi kalau misalnya dia habitnya nggak jelas, tukang main game, oh siap-siap kalian drama habis nikah. Ya, saya punya banyak cerita teman-teman SMA saya yang akhirnya bercerai cuma gara-gara game. Ya, disuruh jaga anak lagi main game, ya. Lagi jaga anak sambil main game misalnya. Banyak laki-laki yang punya kehidupan seperti itu. Ya. Lalu kemudian misalnya kerjanya begadang ya, nggak jelas ya. Kemudian nongkrong juga nggak jelas. Banyak loh anak-anak muda kayak begitu yang nongkrong kongko-kongko ngerokok gitu ya, minum kopi gitu kayak like I didn't spend my young ya, my youth ya, ke masa muda saya dengan seperti itu. Makanya kadang-kadang saya suka ya bagaimana orang-orang ini bakal mereka nyesal ketika dewasa dan itu bukan bualan ya. Mereka menyesal ketika mereka masuk ke umur 30-40 tahun ya, ketika mereka terlalu tidak punya aktivitas keseharian yang tepat ya. Oke. Nah, nah ini penting ya. Sebenarnya menikah itu tuh very very simple menurut saya. Kalau kalian ingin dapat orang yang berkualitas, udah naikin aja kualitas kalian. Beres itu. At least peluang dapat orang yang bagus tuh 90%. Kalau 10% kalian dapat orang yang tidak sekufu, itu karena Allah sedang memuji kalian. Itu kata Ustaz Fauziladin ya. Tapi kalau kalian secara kualitas bagus, kalian tuh nggak usah khawatir sama pasangan kalian. Menurutku begitu. If you have a very good quality, I think you don't need to worry. Tapi ada tapinya. Sayangnya mempertahankan kualitas itu adalah proses panjang. Jadi nggak cuman sebelum menikah kalian punya kualitas 8 misalnya. Belum tentu 5 tahun kemudian tetap 8, bisa jadi 6. Ketika kalian tidak berkembang secara bersama-sama. Tapi intinya adalah jangan terlalu macam-macam soal kriteria. Kalian bagusin diri kalian, insya Allah kalian akan ketemu dengan pasangan yang tepat. Ya, itu sangat penting. Nah, ini beberapa hal yang saya akan skip ya terkait dengan perantara. Nanti kita bisa banyak diskusi lah kalau teman-teman punya apa namanya pertanyaan. Tapi ada beberapa hal signifikan yang ingin saya sampaikan. Ini kayaknya tinggal beberapa slide deh. Oh ya, yang lain hampir mirip sih. Adalah terkait dengan proses ketika kalian menjalani pernikahan. Misalnya dari taruh sampai menikah. Ini menurutku adalah proses yang kayaknya nggak bisa apa namanya disamakan dengan proses-proses lain ya. Menurut saya ini sangat unik ya proses menjelang pernikahan itu. Yang pertama adalah kita menjaga prasangka. Yang pertama adalah prasangkaan kepada Allah. Jadi kalau misalnya kalian itu gagal menikah dengan seseorang, nggak apa-apa nangis ya, tapi nangisnya jangan lama-lama gitu ya. Patah hatinya jangan 3 tahun, repot kasihan ya, kasihan umur misalnya atau apalah ya. Ya. Jadi kalau gagal itu pasti ada kebaikan yang sedang Allah siapkan bagi kalian. Ya, jadi jangan khawatir, jangan risau saat gagal. Kayak misalnya orang Yahudi ada seorang petinggi Yahudi itu pernah
protes atau komplain kepada Noman Ali Khan ya, ketika mereka sedang menghadiri sebuah konferensi Al-Quran. Beliau protes bilangnya gini, kalau misalnya Allah itu maha pengasih, maha penyayang, Allah adalah, kalau dalam makna alhamd itu kan praise and thanks kan, kita mengagungkan sekaligus berterima kasih. Kalau Allah itu adalah zat yang harus kita agung-agungkan, kenapa zat yang diagung-agungkan itu membiarkan kejadian kacau seperti Holocaust itu terjadi? Kalau teman-teman tidak tahu apa itu Holocaust, Holocaust adalah masa di mana pembantaian kaum Yahudi terjadi di benua Eropa ya. Nah, kata Noman Ali Khan, ya karena kita tidak pernah tahu rencana Allah ya. Jadi rencana Allah kalau kelihatan buruk, baik atau sangat buruk, itu pasti Allah punya maksud yang luar biasa bagi kita. Jadi prasangka kita kepada Allah itu harus senantiasa baik. Lalu kemudian kita harus punya prasangka dan persepsi terhadap calon. Kita harus tahu manusia itu tidak ada yang sempurna. Sekali lagi ya, tidak ada yang sempurna. Jadi jangan sampai kalian mempersepsikan kita akan menikah dengan seorang pangeran ganteng berkuda putih yang dia punya segalanya, yang romantis, yang pinter jaga anak, yang juga masak, yang juga nyuci gitu ya, yang super power, karena nggak mungkin ya. Nggak ada manusia yang sempurna. Jadi kalian harus banyak-banyak mulai dari sekarang sebelum menikah, ingatin diri kalian bahwa kita akan menikah dengan orang yang tidak sempurna. Dengan ini kalian akan menjaga persepsi selama proses pernikahan berlangsung agar pernikahan tersebut bisa langgeng ya, itu penting sekali. Nah, yang terakhir yang ingin saya bilang adalah ya ada dua hal ya, niat dan yang kedua adalah bagaimana kita bisa menjalani pernikahan agar kita punya ladang amal yang tetap besar gitu ya. Yang pertama adalah semua fondasi menjelang pernikahan itu sesungguhnya adalah terkait dengan niat. Jadi yang pertama ada niat ketika memilih pendamping ya. Jadi niat memilih pendamping itu sangat menentukan bagaimana kualitas pernikahan kita. Oke, kalau niat kalian itu cari si laki-laki itu gitu ya, karena dia gini, dia gitu ya, kalian akan dapatkan itu ya. Seperti hadis Arba'in ya, ya yang kita udah sering dengar ya, bahwa kalau kalian niatnya bukan untuk Allah ya, bukan untuk beribadah, maka akan sulit untuk mendapatkan keberkahan dalam pernikahan. Lalu ada hadis riwayat Ibnu Majah ya, jangan menikahi wanita karena kecantikannya, karena bisa jadi kecantikannya itu akan memburukannya. Dan jangan menikahi wanita karena hartanya, bisa jadi hartanya membuatnya melampaui batas, tetapi nikahilah wanita atas perkara agamanya. Sungguh hamba sahaya wanita yang sebagian hidupnya terpotong lagi berkulit, sebagian hidungnya terpotong lagi berkulit hitam, tapi taat beragama adalah lebih baik. Ini kata Rasul loh ya. Secara fisik jelek, tapi kalau agamanya bagus, maka itu jauh luar biasa dibanding kalian sedang sekedar memperhatikan kecantikan, kegantengan gitu ya. Ada misalnya para istri-istri yang mendapatkan laki-laki ganteng, itu mereka begitu pencemburu ya. Lalu kemudian ada laki-laki yang suka banget terobsesi dengan perempuan cantik, betapa mudahnya mereka selingkuh. Karena kalau istrinya udah tidak cantik lagi, itu mereka jadi berubah ya. Tapi saya menyadari setelah 12 tahun pernikahan, ya bagi saya ya, bukan membual ya, tapi bagi saya istri saya adalah sosok terbaik gitu ya di antara wanita manapun, karena dengan beliaulah saya mendapatkan makna kecantikan yang lebih dalam. Dari beliaulah saya mendapatkan kekuatan karakter yang mungkin saya tidak dapatkan dengan perempuan lain, dan itu membuat perasaan cinta kita sebagai seorang suami jauh lebih kokoh dibanding sekedar sematan-sematan duniawi ya. Apalagi ketika menjadi ibu ya, tiba-tiba saya memiliki seorang istri yang punya daya atau kekuatan parenting luar biasa, itu jadi nilai plus lagi gitu ya. Jadi betapa banyak perlu kita perhatikan masalah niat ini dengan mendahulukan persoalan agama, karakter mereka dibanding dengan sematan-sematan duniawi ya. Lalu sampai kepada niat dalam urusan pernikahan dan seterusnya, kita harus menjaga supaya dia tetap terjaga ya. Nah, berikutnya adalah yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana seharusnya kita membangun pernikahan impian ya. Ini kalian udah sering baca cerita soal ini yang saya juga tulis di buku PhD Parent Stories, tapi saya ingin membahas 3 hal ini. Jadi sebenarnya pernikahan yang cerdas atau pernikahan yang penuh impian itu bisa kita siapkan. Kita harus punya perencanaan yang matang. Saya itu awal menikah kita langsung nyusun rencana di keluarga kami ya.
Kayak mau naik haji kapan, mau S3 kapan gitu ya. Qadarullah waktu saya buka itu kira-kira 10 tahun kemudian itu sebagian besar tercapai, termasuk yang naik haji ya, walaupun akhirnya kami batal naik haji di Inggris waktu itu karena pandemi ya, menghantam, hanya tidak diizinkan ada ibadah haji dari Inggris waktu itu. Tapi semua kami rencanakan dan terjadi sesuai dengan kami ikhtiarkan waktu itu, atau yang kami tulis di sebuah apa namanya, file Microsoft Word, saya ingat di folder keluarga ya. Jadi pernikahan tuh kita harus rencanakan kapan kita punya anak, berapa kita punya anak, itu perlu kalian rencanakan. Jadi yang perempuan pun nggak asal brojol gitu, nggak asal lahiran, sehingga nanti karirnya kalau masih berkarir itu punya uh, proses karir yang matang. Atau kalaupun ingin punya banyak anak, itu juga direncanakan dengan baik ya. Jadi itu penting ya. Kayak kami uh, Delian ketika 5 tahun baru kami kepikiran punya anak, akhirnya lahirlah Daisy gitu ya. Begitu juga dengan Dirandra, udah saatnya punya anak, baru kami punya anak. Jadi kalian perlu merencanakan kapan kita mau mengatur hidup seperti ini, berkarir seperti ini, itu perlu kalian rencanakan dari awal ya. Ya kalau ada bergeser-geser wajar lah, tapi perlu kita rencanakan dengan matang. Kemudian yang kedua, ini super penting, saling terbuka dan percaya. Jadi saya tuh heran, kok ada suami istri yang handphonenya itu dirahasiakan antara satu dengan yang lain. Itu sebenarnya aneh menurut saya. Karena secara fisik kita tidak punya rahasia gitu ya, kita udah saling bertelanjang satu sama lain, tapi kenapa dari yang lain kita saling menjaga rahasia. Jadi sebenarnya salah satu kunci pernikahan, jadi pernikahan itu 70% isinya adalah bicara, 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 dan bicara. Jadi pernikahan itu isinya tuh ngomong ya. Karena kalian ketemu tiap hari, ya kalian ngomong, pasti soal masalah ngomong. Kalau kalian tidak bisa terbuka dengan pasangan, maka akan sulit. Saya tuh punya teman, mereka dia kalau berantem sama istrinya itu lewat WhatsApp, kirim teks. Mereka orang pacaran gitu, atau kayak anak remaja lagi marah-marah, saling kirim teks. Akhirnya mereka bercerai ya. Saya nggak tahu udah cerai apa nggak sekarang ya. Jadi kita itu harus terbuka. Dan saya tuh beruntung bukan punya istri yang bukan tipikal ngambek diem gitu ya. Kan perempuan tuh kan gitu kan. Maunya didatengin gitu ya. Mau ditanya-tanyain ada apa gitu ya. Enggak ada apa-apa, padahal ada apa-apa gitu ya. Kamu mau makan apa terserah, dibeli makanan sama gitu ya. Nah itu tidak terjadi dalam rumah tangga saya gitu ya. Karena istri saya tuh very open ya. Kalau misalnya dia melihat ada yang tidak dia sukai, atau dia melihat saya agak marah, ya, maka dia akan bertanya ada apa, dan kita saling terbuka. Jadi kayaknya nggak pernah kita itu mengendapkan masalah di dalam rumah lebih dari 1 hari. Kayaknya nggak pernah. Kita selalu berkonfrontasi, seberat apapun masalah. Ya, selalu berkonfrontasi. Sehingga masalah-masalah yang kecil maupun besar itu terselesaikan. Termasuk hal-hal, jangan kalian pendam-pendam. Saya beruntung karena orangnya belak-belakan ya, saya bakalan bilang gitu ya. Kalau saat ini saya lagi komplain istri saya soal olahraga. Ya. Oh itu hampir tiap hari. Kampanye olahraganya bukan cuma saya turunkan ke seluruh anak-anak saya. Pokoknya pastikan Umi kalian olahraga. Ya. Jadi akhirnya itu ya karena harus terbuka gitu ya. Itu penting, kita harus terbuka. Ya apalagi masalah trust, masalah kepercayaan gitu ya. Saya dan istri itu bukan juga tipikal yang curiga dan cemburu-cemburuan gitu ya. Kayak misalnya istri saya ngomong sama perempuan, atau bahkan saya memuji perempuan gitu ya. Istri saya itu bukan tipikal yang she knows exactly what I'm saying atau what I'm feeling gitu. Jadi kita sangat percaya dan sangat terbuka dengan masalah-masalah yang ada di dalam rumah. Lalu sebenarnya pasangan kita tuh sebenarnya adalah they are actually lifetime partner ya. Jadi mereka tuh sebenarnya teman hidup ya, sahabat kita, partner kerja kita gitu ya. Banyak hal-hal dalam hidup kami yang kami saling mendukung secara career wise gitu ya. Kayak saya ingat dulu momen ketika saya sibuk bekerja sebagai peneliti postdoc di Inggris, lalu sorenya biasanya saya nulis novel, itu istri saya bakalan sangat memberikan ruang kepada saya untuk bisa berkarya di masa-masa itu ya, karena kita saling tahu. Atau di mana istri saya sedang hektik dengan pekerjaan-pekerjaannya, maka saya adalah orang yang paling pertama untuk menyelamatkan anak-anak agar istri saya bisa tenang gitu ya dengan pekerjaannya. Jadi memang pernikahan tuh it's about
choosing your best friend ya along the way ya. Tapi best friend harus disematkan dengan cinta gitu ya. Jadi biar kita tetap mesra. Kemudian yang keempat saya pikir perlu saya tambah adalah menjaga kemesraan ya. Jadi bagi laki-laki hubungan biologis itu adalah top priority ya. Jadi bagi para perempuan kalian ingat perkataan saya ya. Bagi laki-laki hubungan biologis itu adalah top priority, prioritas nomor satu. Jadi bagi mereka, bagi kami para laki-laki, ikatan fisik itu menjadi sangat signifikan. Kalau perempuan kan lebih perhatian, disayang gitu ya. Kalau laki-laki itu ikatan fisiknya gitu ya. Dan bagi saya ini hal yang tidak bisa kita timbang-timbang bagi seorang laki-laki. Jadi kita perlu diskusikan rutin kepada pasangan kita apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan, dan ini perlu terbuka. Biasanya perempuan-perempuan Indonesia tuh suka malu-malu ya. Tapi itu sebenarnya sangat buruk karakter seperti itu gitu ya. Kita harus terbuka dengan hal-hal yang udah menjadi kewajaran ketika kita menikah. Yang terakhir kayaknya ya saya ingin bilang apa ya? Oh, ini yang terakhir ya. Pernikahan adalah tentang dua orang yang sekufu ya. Jadi sekufu itu maksudnya adalah perjalanan yang tidak hanya berhenti pada satu titik. Jadi ketika awal menikah kalian mungkin sekufu. Tapi di 10 tahun kemudian bisa jadi istri kalian itu tidak lebih berkualitas dari kalian atau sebaliknya. Karena mungkin perjalanan kalian selama pernikahan 10 tahun itu membuat pengetahuan karakter antara satu dengan yang lain ada yang tidak berkembang sehingga tidak jadi sekufu. Jadi sekufu itu adalah sepanjang waktu, sepanjang pernikahan. Makanya kalau misalnya ada istri yang akhirnya jadi cuma ibu rumah tangga, pastikan mereka tetap berkarya, tetap berdaya guna, tetap belajar, tetap banyak membaca. Karena dengan itu mereka bisa berkembang secara karakter, secara pengetahuan. Kalau suami keluar kerja, mereka bertemu dengan banyak orang, sering berdiskusi, tentu saja secara karakter dia akan berkembang. Kalau punya istri yang tidak berkembang, maka akan bahaya. Suatu waktu dia memandang istrinya itu jadi punya kualitas yang rendah. Dan ini jadi tidak sekufu. Dan itu jadi kurang bagus ketika kita melewati proses pernikahan. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akan senang jika kita banyak berdiskusi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aryo atas paparannya. Ini kita sudah banyak pertanyaan, kita sudah punya banyak pertanyaan sebenarnya Mas Aryo. Tapi sebelumnya saya open dulu nih kepada teman-teman di sini. Ada yang ingin bertanya secara langsung atau enggak nih? Kalau ada yang ingin bertanya secara langsung, silakan raise hand, kemudian nanti saya persilahkan. Oke, oke, alright, doesn't matter. Oke, kalau gitu saya bacakan aja ya Mas Aryo yang udah masuk. Pertanyaan pertama, menurut Pak Aryo, bagaimana kita sebagai muslimah berkaca kepada kehidupan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha membagi peran sebagai istri, wanita karir sekaligus ibu anaknya? Silakan Mas Aryo. Ini banyak sekali nih. Ini menarik ya. Mungkin yang pertama adalah perbaiki mindset ya. Jadi kalian itu jangan menganggap diri kalian superwoman. Ya, nanti kalian lelah sendiri. Kalian bisa lelah kalau kalian menganggap, okay, I can be this superwoman, this type of superwoman yang punya karir, anak saya akan sehat, cerdas, percaya dengan Allah, suami terurus. Bahkan Khadijah radhiyallahu anha itu kan pendukung finansial dakwah Rasulullah ya. Di zaman Sabiqunal Awalun ya, di zaman Siryatud Dakwah Wasiatul Tanzim ya, ketika Rasulullah masih membuat proses dakwah sendiri-sendiri dengan kelompok-kelompok kecil, Khadijah itu adalah pendukung finansial. Kalau pendukung finansial itu nggak mungkin kaleng-kaleng ya bisnisnya ya. Bayangkan kesibukan beliau bisa menjadi istri yang tidak terlupakan. Bahkan ketika kecemburuan Aisyah diceritakan kepada Rasulullah, itu Rasulullah sampai marah, ya, sampai ubun-ubunnya itu bergetar ya. Marah karena menganggap sebuah pelecehan terhadap Khadijah ya. Saking cintanya beliau dengan seorang Khadijah. Tapi yang pertama saya ingin bilang, just being realistic dan tidak pernah menganggap bahwa kalian itu superwoman. Maksudnya apa? Kalian perlu tahu, untuk menjadi sosok seperti Khadijah, itu butuh laki-laki seperti Muhammad bin Abdullah.
Oke, jadi kayak sosok Khadijah sendiri itu tidak bisa dilepaskan dari Muhammad bin Abdullah. Sosok Muhammad bin Abdullah itu tidak bisa dipisahkan dengan Khadijah karena mereka satu kesatuan, satu pendukung. Ya. Jadi yang pertama, choose the right partner. Ya. Yang kira-kira kedepannya bisa menjadikan kalian superwoman tadi, menurut versi kalian. Jadi kalau kalian nanti salah memilih partner, dan ini penting ya, makanya perjanjian pranikah tuh menurutku sangat penting saat ini. Kalian harus deal-dealan dari awal. Apa hal-hal penting yang perlu kalian diskusikan? Yang pertama misalnya jumlah anak, atau yang kedua misalnya, ini cuma contoh ya, bukan berarti harus. Yang kedua misalnya diizinkan bekerja, misalnya kalau kalian ingin bekerja. Yang ketiga misalnya tempat tinggal misalnya, atau yang keempat apapun itu, kalian harus ada deal-dealannya. Kalau kalian nggak ada deal-dealan dari awal, kalian susah membangun komitmen pasca pernikahan. Ya, itu penting sekali. Jadi choose the right partner. Yang pertama, you are not superwoman, choose the right partner. Lalu kemudian yang ketiga, kalau tadi kita udah punya bala bantuan yang super penting tadi, yang ketiga adalah sangat penting kita itu terus belajar selama pernikahan. Saya pikir satu hal yang membuat saya dan istri mungkin secara pengetahuan tidak pernah ibaratnya kuno gitu ya, karena kami itu suka banget belajar ya. We love learning actually in general, kayak kita suka banget baca, kita suka banget, saya tuh suka banget dengar podcast ya. Dan sama juga dengan istri saya, kalau istri saya tidak, dan apa yang saya dengar itu saya ceritakan ke istri saya, atau kita bahas dalam sebuah diskusi yang panjang kali lebar sambil nyopir gitu ya, sambil nganterin istri gitu ya, dengan anak-anak bahkan bahasan kita gitu ya. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Ada orang-orang yang merasa di gelas mereka udah penuh gitu ya, padahal mindset gelas kita harus kosong tuh harus senantiasa kita bawa ya. Bahkan ketika kita menikah, karena kita belajar terus gitu ya. Dan semakin saya banyak belajar itu saya menyadari bahwa betapa struktur Islam yang udah mengatur kehidupan kita termasuk dalam pernikahan itu begitu sempurna yang bisa kita implementasikan dengan baik ya. Jadi mindset tadi diperbaiki, kemudian yang kedua choose the right partner ya. Jangan pernah berhenti belajar, mudah-mudahan dengan itu kalian bisa menjadi seorang muslimah yang kontributif ya. Ya mungkin ada hal prinsipil kayak misalnya disiplin, pintar bagi waktu, itu tuh kayak wajib ya. Kalau versi saya nomor satu untuk skill itu adalah pintar mengatur prioritas. Itu skill nomor satu. Kalau bagi perempuan ya, itu pintar mengatur prioritas. Karena kerjaan perempuan itu kayak manajer di rumah in general ya. Kayak memang secara natural begitu gitu. Kecuali kalian dapat pasangan yang cowok yang memang jago manajerial gitu ya. Tapi perempuan tuh emang natural itu dia manajerial, jago banget mengatur. Karena perintilan-perintilan kecil tuh perempuan jago, multitasking tuh jago. Karena memang secara biologis diciptakan begitu ya. Kemampuan manajerial ini ditentukan dengan kemampuan kalian menentukan prioritas ya. Jadi, nyambung dengan prioritas, biasanya perempuan-perempuan yang sukses, yang punya karir, anak-anaknya juga sehat, itu mereka tidak suka menunda. Istri saya tuh kayaknya orang yang aduh super, dia tuh punya dua kelebihan. Yang pertama jujur, kayak orang paling polos yang kalau dibodoh-bodohin mungkin gampang kali ya. Lalu kemudian yang kedua, uh, orang paling tidak bisa menunda. Ya, kayak misalnya bahkan kerjaan-kerjaan sampai ke kerjaan-kerjaan ke kantor gitu ya, sangat-sangat tepat waktu. Ya. Kayak contoh kecil ketika Daisy itu mau lahir, itu kan sidangnya kandidasi doktoralnya istri itu di bulan September, ya, bulan Agustus. Sedangkan Daisy lahirnya Juni. Ya. Otomatis dia butuh bikin laporan. Laporannya itu udah diselesaikan dari bulan Mei, ya. Karena takut ketika habis lahiran nggak bisa menuntaskan hal yang lain, ya. Karena itu penting ya. Jadi prioritas jangan menunda. Ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah konsisten. Masalah di dunia ini itu cuma masalah konsistensi. Kalau kalian konsisten untuk tidak menunda, konsisten untuk bikin prioritas yang baik, insya Allah akan berjalan dengan baik. Struktur kehidupan kalian sebagai muslimah ataupun muslimah yang punya anak dan punya suami gitu ya, yang berkeluarga. Demikian Mas Arif. Baik Mas Aryo, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, ini saya random aja ya. Jika tertarik dengan laki-laki soleh, perantara yang terbaik buat perempuan, apakah harus orang tua atau ustazah ngaji pekanan? Kok ini malu ya buat buka obrolannya?
Ini saya lupa cerita tadi ya. Jadi sebenarnya saya lupa bilang tadi di slide saya. Jadi sebenarnya cara paling pencari jodoh terbaik kita itu sebenarnya orang tua sebenarnya. Orang tua, tetapi memang syaratnya orang tua kita itu punya pemahaman agama yang at least bagus ya. Nah ini yang rada sulit, kadang-kadang sulit ya. Kalau misalnya orang tua kita paham agama, mereka tidak macam-macam misalnya, itu sangat enak mereka dijadikan sebagai sumber pencarian jodoh. Karena kita melewati babak kedua, yaitu perlu berkomunikasi ke keluarga. Udah lewat, yang mama papa kita setuju gitu ya, itu lebih enak. Nyambung dengan pertanyaan tadi tentang perantara. Perantara terbaik lagi-lagi adalah orang tua. Tadi saya bilang ya. Kalau misalnya orang tua mungkin kalian menganggap bukan tidak cakap dan beragama ya, tapi cara memilihnya. Kayak misalnya ada orang tua yang lebih memilih suku atau lebih memilih harta misalnya. Tetapi kalau orang tua kalian bisa dikomunikasikan, ya maka sebaiknya orang tua perantara. Ya. Kemudian kalau orang tua tidak bisa, baru ke rekan-rekan yang kalian bisa percaya. Ada beberapa kriterianya sebenarnya yang tadi saya skip ya. Mungkin saya kasih ini sedikit ya. Perantara itu yang pertama dia memberikan informasi yang objektif. Oke. Jadi artinya orang yang akan kalian baik itu guru terserah ya, mau guru, ustadz, mau sahabat terserah. Tapi orang itu dia bisa objektif. Artinya objektif dia menilai kamu itu bisa lihat kekurangan dan kelebihanmu secara fair. Begitu juga dengan laki-laki atau perempuan yang kalian ingin lamar. Jadi orang itu tuh nggak melebih-lebihkan, oh kamu rugi loh kalau nggak nikah sama dia, jangan kayak gitu. Gitu ya. Itu dia objektif dan fair. Kemudian yang kedua adalah tidak persuasif, tidak membujuk-bujuk. Karena nanti jatuhnya itu jadi tidak objektif tadi. Itu penting sekali ya. Jadi walaupun saya tuh biasanya kalau jadi perantara nggak level semua nih. Karena saya tuh jago marketingnya. Ya. Jadi biasanya kalau saya udah ada calon yang saya majukan itu biasanya saya jual habis-habisan gitu ya. Nah itu nggak bagus ya. Itu nggak bagus. Tidak persuasif. Lalu kemudian yang ketiga memberi informasi yang dia ketahui, tidak berlebih-lebihan. Ya, ini penting sekali. Lalu kemudian yang keempat adalah, sebentar ya, saya sambil melihat. Sorry guys, tiba-tiba ada apa ini? Oke, kemudian tidak juga menyudutkan. Ya. Jadi dalam artian, tuh anak orang, kalau ngelihat ada yang ngelamar, ya jangan dijelek-jelekkan gitu ya. Kalau misalnya kita menjelek-jelekkan yang bersangkutan, itu artinya kita tidak objektif tadi kembali. Ya. Lalu kemudian memotivasi jika mampu. Ya, nah makanya ini biasanya lebih enak kalau kepada para ustadz atau para guru karena mereka biasanya yang udah menikah itu biasanya mereka memotivasi sang anak muda tersebut untuk menikah dibanding mereka hanya jadi perantara seperti teman yang sifatnya mungkin tidak berani untuk memotivasi sang anak tersebut gitu ya atau kita yang ingin melamar. Mungkin itu gambaran terkait dengan perantara. Tapi kalau ditanya saya pikir rekomendasi pertama adalah orang tua. Kalau mereka bisa dikomunikasikan gitu ya. Kalau enggak ya baru kita ke teman atau sahabat. Tadi kayaknya ada pertanyaan bilang malu itu ya, benar nggak sih? Iya. Maksudnya gimana? Malu ya buat buka ngobrolannya. Oh, sama orang tua malu buka obrolannya ya. Tergantung. Ada anak-anak yang sama orang tua terbuka ya. Kebetulan mungkin dalam apa namanya keluarga kamu mungkin kamu terbiasa rada nggak enak ya, rada malu gitu ya. Malu itu cuman masalah di pikiran secara umum. Ya misalnya ya, aduh aku malu datang ke sebuah forum. Itu orang tuh nggak ngelihat kamu gitu. Kamu datang ke forum tuh jangan pusat gitu. Kamu adalah bukan pusat perhatiannya orang. Itu kadang-kadang cuma di pikiran kita. Jadi bisa jadi
responnya orang tua itu tidak seburuk yang kita pikirkan. Jadi itu masalah di kepala ya, masalah mental sebenarnya. Jadi nggak boleh kalau nggak dicoba, menurut saya rugi kalau kalian nggak coba. Coba aja dulu ngomongin sama orang tua gitu, Pak atau Ma gitu ya. Ini ada calon bla 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 misalnya, saya tertarik dengan yang bersangkutan. Tapi mungkin sebelum ke orang tua, saran saya pastikan yang bersangkutan yang pertama dia sudah ngelamar orang atau belum, atau dia sudah dilamar kalau perempuan. Itu penting ya. Nanti kalian tiba-tiba datang udah dilamar, harus repot. Udah sama orang tua ya repot. Jadi dipastikan dulu, itu pastikan satu hal itu dulu ya. Kemudian ya mungkin kalau kalian mau yang babak yang kedua mungkin pastikan mungkin bisa dicek gitu dia tuh sukanya kayak apa gitu ya. Tapi menurutku itu nggak terlalu penting sih. Bisa aja sama orang tua mungkin kalau kalian beruntung siapa tahu jodoh kan. Kalau dia kayak ngetes siapa tahu jodoh kan bisa aja Allah akan mudahkan gitu ya. Tapi kalau saran saya adalah orang tua. Lagi-lagi malu itu soal pikiran di kepala. So it doesn't mean kalian beneran malu ya. Mungkin itu Mas Farid. Baik. Next, bentar Mas Aryo. Pilih-pilih dulu nih. Oke. Ini fenomena pernikahan cerai saat ini sangat marak, secara tidak langsung perlahan mempengaruhi keinginan ingin menikah. Gimana agar tetap memiliki minat menikah? Ya, memang menikah itu bukan cuman salah satu ya, cuman salah satu cara aja ya. Tapi jadi cuman memang ini sunnahnya Nabi dan perlu kita lestarikan ya, apalagi ada dalam situasi di mana orang itu wajib menikah ya. Saya tuh qadarullah hari ini sebelum mengisi materi ini, saya mendengar dua berita yang pokoknya random banget tiba-tiba, karena saya sering banget dengar radio sepanjang nyupir ya. Kemana-mana tuh saya sering dengar radio. Hari ini tuh saya mendengar berita tentang masalah yang saya bahas malam hari ini. Ya, luar biasa ya. Yang pertama adalah ternyata di beberapa kota besar itu birth rate-nya, pertumbuhan anak itu 0%. Jadi ini adalah red flag. Red flag bagi dunia sebenarnya in general. Jadi kita kehilangan populasi, kita kehilangan muslim ya. Jadi ini yang pertama saya dengar. Kemudian yang kedua, barusan sejam sebelum saya ngisi materi ini, kira-kira beberapa menit sebelum saya masuk rumah gitu ya, sebelum Isya, itu ada survei anak umur 16 sampai 30 tahun, ternyata 65% atau 61% ya, itu jomblo dan tidak mau menikah. Ya, pokoknya mereka masih sendiri lah intinya. Ya, karena mereka merasa menikah itu jadi sesuatu yang tidak terlalu signifikan lagi ya. Cuman begini, sayangnya drama keindahan pernikahan yang muncul di Instagram itu drama mesra-mesraan ya. Jadi kayak misalnya ada pasangan yang mesra pegang tangan gitu ya, sehingga ada potret pernikahan ideal yang tidak tepat muncul di sana ya. Di saat yang bersamaan drama perceraian itu juga tinggi gitu ya, itu juga tinggi. Saya lebih sepakat kampanye pernikahan itu dimunculkan secara seimbang, bahwa menikah itu adalah sebuah ladang amal yang berat, tapi di saat yang bersamaan akan menghasilkan kebahagiaan yang luar biasa. Jadi kalau ditanya niatnya semakin berkurang untuk menikah, yang pertama mungkin kamu perlu banyak beristighfar ya. Hati-hati loh. Kalau kita tidak punya keinginan menikah, karena ini adalah sunnahnya Rasul, dan untuk menjaga jalannya keturunan-keturunan kita, itu bisa jadi kita sudah mulai dirasuki oleh pikiran-pikiran yang kita anggap terlalu benar. Jadi biasanya apa yang muncul di sosial media, mungkin bagi kalian merasa, wah tidak terpengaruh kok. Tapi kalau itu berulang-ulang, mempengaruhi cara berpikir kita. Ya. Jadi kalian perlu memperbanyak mendengar pendapat-pendapat para ustadz yang kalian percayai terkait dengan pernikahan. Jangan dengar masalah-masalah yang sebenarnya bukan, atau teori-teori sebenarnya, atau dari influencer-influencer yang sebenarnya tidak tepat ya. Itu jadi membuat cara berpikir kalian salah gitu ya. Jadi kalau saat ini masih tidak punya keinginan menikah, saya pikir jangan menyerah cuman karena masalah perceraian. Memang angka perceraian semakin meninggi tiap tahun. Tapi di saat yang bersamaan masih banyak orang-orang yang berhasil dalam pernikahan ya. Bukan berarti tidak ada yang berhasil. Cuman lagi-lagi saya tidak bilang bahwa
ini sesuatu yang mudah ya, ini sesuatu yang menantang, tapi kalau kita bisa melewatinya, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Jadi kalau saat ini mulai menghilang niat itu, mungkin kita perlu banyak berintrospeksi diri ya. Kenapa sehingga hal itu muncul ya? Apakah kita punya trauma psikologis? Bisa jadi ya, dari lingkungan sekitar kita. Mungkin kita perlu terapis ya, ada luka yang perlu kita sembuhkan, itu juga perlu kita perhatikan. Tapi saya pribadi masih menganggap menikah itu sebuah sunnah yang sangat penting yang perlu kita suburkan, dan tidak boleh, harusnya kalian-kalian ini yang udah banyak kontribusinya gitu ya, at least punya keinginan untuk menjadi volunteers di Edufik, punya semangat untuk memperbanyak keturunan yang punya semangat yang sama gitu ya, itu dengan jalan menikah. Mungkin itu Mas Farid. Baik. Oke, ini berhubungan sama pertanyaan sebelumnya. Oke, tentu perceraian tidak diharapkan setiap pasangan. Tapi, apakah penting dibicarakan dengan calon terkait bagaimana nanti jika bercerai? Oh, menurutku lebih tepatnya silahkan bikin perjanjian-perjanjian pranikah. Jadi kayak misalnya deal-dealan harta, deal-dealan apa ya, ya kepemilikan surat-surat, atau misalnya pembagian yang terjadi pasca perceraian itu biasanya kasus-kasus soal harta ya, itu perlu kalian diskusikan. Tapi kalau anak mungkin jangan ya, tapi perjanjian-perjanjian pranikah yang kalian utamakan. Jadi bukan masalah percayanya gitu ya, jangan menurutku, karena kalau kalian omongin perceraian di awal, itu nanti semacam ada mindset di kepala, oh bercerai itu nggak apa-apa gitu ya, walaupun itu bukan sesuatu yang buruk ya, tapi dibenci oleh Allah gitu ya. Tetapi sebaiknya atur dalam konteks perjanjian. Jangan membicarakan nanti kalau kita bercerai gimana-gimana. Nggak usah. Ditilik aja dari konsep perjanjian pranikah. Kayak misalnya secara pembagian harta, nanti kalian menikah tuh seperti apa modelnya. Apa yang perlu dipisahkan. Kalau kalian mau atur itu boleh gitu ya. Menurutku itu penting. Jadi dibanding ngelihat proyeksi perceraian, lebih mending kalian mikirin soal apa yang perlu kalian deal-dealkan selama pernikahan berlangsung lewat perjanjian pranikah. Itu penting menurutku. Misalnya kalau poligami misalnya, ya boleh gitu ya ditaruh gitu ya, atau you name it gitu ya, kalian bisa naruh, kecuali asal jangan yang aneh-aneh gitu. Atau kalian minta perjanjian pranikah dalam 10 tahun laki-laki harus membuat saya keliling dunia gitu ya, atau memberikan ya saya naik private jet gitu ya, atau anything gitu ya, menurutku itu jadi aneh ya. Baik. Itu ada yang angkat tangan tuh Mas Farid. Iya, silakan Mbak Alawiyah. Langsung unmute aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya nggak tahu arah pertanyaannya ini mau gimana gitu ya. Tapi tadi di akhir kata gitu ya, Pak Aryo tuh bilang tentang sekufu di akhir presentasi tadi. Nah, tentang sekufu itu seharusnya seandainya nilai kita tuh 50 gitu ya, sama-sama 50. Maka 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, kita tuh harus pasangan kita gitu ya, harus berada di level, kalau seandainya kita 70 ya, pasangan kita juga meningkat jadi 70. Nah, ini saya nggak tahu ya, mungkin karena menurut saya gitu ya. Ini saya pertama mudah-mudahan ini bukan bagian dari berkhianat ya, karena pertanyaan ini saya tanyakan lagi nggak ada suami gitu ya, suami lagi ke Bengkulu. Mudah-mudahan, astagfirullahaladzim. Terus ini nggak tahu ya Pak, ini nanti arahnya mau gimana pertanyaannya. Terus kemarin itu kan ada tentang baby blues ya. Apa ada kaitannya atau enggak, sayangnya tuh saya nggak bisa dengerin secara langsung karena sinyal nggak baik. Jadi menurut saya untuk perempuan gitu ya, setelah menikah gitu, kayaknya tuh kayak dunianya terbatas gitu. Dunianya semakin terbatas, berkembangnya itu kayak nggak berkembang gitu ya. Contohnya begini deh,
waktu kita sebelum menikah gitu ya. Kita kerja, maksudnya kerja, kita bisa mengembangkan diri gitu ya. Kayaknya tuh dari Senin sampai Sabtu itu bisa kita keluar gitu. Tapi begitu menikah kita kurangin dikit nih gitu ya. Apalagi kan pas itu jarak jauh gitu ya. Kita kurangin gitu. Mungkin hanya sekian persen gitu. Punya anak ngurang lagi gitu. Punya anak 1 ngurang lagi gitu. Punya anak 2 dikit deh, diambil dikit banget. Terus anak kedua itu barusan nginjak beberapa bulan gitu ya. Ya udah lepas gitu. Kayak dunia itu semakin sempit, terus kayak apa ya? Tentang berkembang gitu ya. Kayaknya pasangan tuh berkembang tuh melaju pesat gitu dibanding kita gitu ya. Melaju pesat kayak gimana kita bertemu awalnya gitu ya. Karena saya juga Nggih, kan nggak nggih, nggih. pacaran, jadi kayaknya oke waktu pertama ketemu oke sepupu, oke gitu ya. Tapi waktu entah ini overthinking gitu ya atau bagaimana, Terus dengerin saya entah lagi ya? gimana, Terus dengerin ya, gila, gimana Pak? terus dengerin saya ini nyambung ya soal apa namanya, soal sekufu ini ya. Heeh. Entah ini overthinking atau apa, tapi menurut saya tuh pernikahan itu saya yakini bahwasanya Allah tuh pasti memberi kita sesuai dengan doa kita gitu ya. Jadi insya Allah doa kita nggak akan salah lah di awal gitu ya. Tapi kok setelah pernikahan ini berjalan gitu ya, kita kok ngerasanya, ih kok kita sedangkan kita kok meledak-meledak gitu. Pasangan kita, oh ya udah, oh iya gitu. Kita mau ngaji diantar, kita mau ini diantar. Jadi tuh kayak, aduh kok ini kok serba begini sih gitu justru. Padahal kan itu kalau dipikir, oh ini baik gitu ya. Kalau orang ngelihat gitu kayaknya, ih kamu tuh bersyukur gitu. Seharusnya begitu ya. Tapi kok ini kok jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Yang dulunya bisa nyetir mobil gitu ya. Sekarang tuh jadi kayak takut bawa mobil gitu. Jadi kayak justru malah tergantung gitu. Nah, yang saya mau tahu ini kenapa? Apa karena baby blues atau apa gitu ya? Apa Udah seharusnya gimana? udah menikah berapa tahun, Mbak? Kalau boleh saya tahu. 5 tahun nanti bulan 3. Bulan 3 ya. Anaknya 2 ya? Iya. Usianya Ada berapa? usia anak yang terakhir. Yang pertama dan kedua? Yang pertama nanti bulan 2 4 tahun, yang kedua nanti terakhir nanti tanggal 9 8 bulan. Oh, nggih, 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 nggih. Iya, iya, iya. Oke, dan ini menarik pertanyaannya. Ini mudah-mudahan saya pikir ini contoh yang menarik bagi para jomblo juga ya, Mbak. Biar mereka juga tahu realitas pernikahan betapa banyak dimensinya gitu ya. Oke, kalau jawab. Nah ini saya jawab yang Mbak masih pengen diceritain lagi. Masih pengen Cerita dieksplor dulu ya. lagi. Cerita dulu ya. Ya, Nggak apa-apa ya, monggo. Boleh, boleh. Nah, Sangat boleh. sebenarnya kan pengennya kan kita kan ada berkembang lagi gitu. Tapi karena berhubung suami ini pekerjaannya pindah-pindah gitu ya. Kayak sekarang ternyata kita lagi pengen ngapain gitu. Suami tuh pindah ke Bengkulu gitu. Terpaksa kita harus ribet lagi pindah gitu. Jadi kayaknya apa ya tempat berkembang yang tepat itu yang kayak gimana gitu. Untuk perempuan terutama dengan keadaan saya yang harus apa ya, yang harus ikut pindah-pindah gitu loh Pak. Kan secara ini pertemanan perempuan itu kan pertemanan setelah menikah menyempit ya. Tambah sempit, terus pindah-pindah nyempit lagi, tambah sempit gitu kayaknya. Kayaknya kayak sempit banget gitu. Padahal gitu, kalau orang melihat kita tuh, kita seandainya mau semaan gitu ya, dianterin orang, iya Allah suaminya ngedukung banget. Padahal kita pengen sekali-kali ini, jalan sendiri deh gitu. Pengennya tuh Kenapa jalan sendiri, Bu? nggak tahu, kan ada ya, kita kayak ngerasa
ke pasar diantar gitu, karena mungkin ada anak-anak ikut gitu ya, jadi suami nunggu di mobil gitu. Jadi saya tuh pengen sekali-kali tuh, ih udah pada di dalam gitu, pada di rumah deh, aku pergi sendiri gitu. Lah kenapa nggak dilakukan, Bu? Apakah Hah, ada gimana? kendala apa? Terutama semenjak anak kedua lahir ya, terutama semenjak anak kedua lahir. Jadi ya gitu, apa, jadi tambah sempit gitu. Kadang-kadang pengen, udahlah ya ini ya gitu, aku nitip anak aja, aku berangkat sendiri gitu, tapi tuh kayak kasihan gitu anaknya. Jadi itu antara kayak, Nah, ini kasihan sama diri sendiri, tapi sama anak atau sama apa gitu. Itu sih yang, aduh ini mudah-mudahan bukan bagian dari berkhianat ya Pak, mudah-mudahan. iya 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 iya. Ya, saya pikir juga penting sih Mbak untuk sharing. Saya nggak tahu apakah sharing-sharing seperti ini terbuka, misalnya sama suami terbuka nggak sih? Saya terbuka, itu dia, kok saya tuh kayak, ih kok saya bisa kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Saya cuma ngedengerin gitu, terus responnya ya Oh, udah, adik maunya kayak gimana gitu, adik maunya kayak gimana, oh ya udah kayak gini, kayak gini. Dan menurut saya tuh kok kayaknya baik-baiknya di dia gitu, saya ini kayak jahatnya gitu, kayak, ih, kok saya ini kayak jeleknya gitu. Beliau tuh berkembang menurut saya ya Pak, berkembang. Saya tuh kayak nurun, nyesek gitu, kayak, ya apaan sih ini gitu. Bukan nggak bersyukur ya Pak, bukan nggak bersyukur. Sekali no lagi no no nggak. no 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 that's ya tidak ada judgement seperti itu sama Heeh, sekali di iya. pikiran saya. Iya. Jadi saya tuh kayak overthinking, apa sayanya yang nggak bener, apa sayanya yang apa gitu. Jadi Kalau di rumah ada yang nemenin nggak sih kayak misalnya ART atau ibu mertua atau apa gitu? ini kan lagi pindah-pindah Pak. Ini selama beberapa bulan ini pindah-pindah dari tempat mertua, terus pindah lagi ke ke Sukadana, terus pindah lagi ke Metro, terus pindah lagi ke ini, sekarang lagi sayanya di Benggala, suaminya di Bengkulu. Nanti saya ikut lagi ke Bengkulu karena kan gimana ya, ya kayak gitulah kerjaannya gitu. Jadi pindah-pindah gitu. Jadi untuk cari ART itu kayak sulit gitu. Cari ART itu I sulit banget see. karena kan nggak mungkin ART ART itu kan mau ya kita cuman sekian aja, sekian sekian itu kan nyarinya nggak mudah, mutusinnya juga nggak mudah gitu. Jadi kayak lebih oke, kalau nggak sempet masak, beli, kalau nggak sempet nyuci laundry gitu aja, lebih begitu. Tapi tetap Kalau bawaannya tuh bosen. kalau anak-anak apakah sekolah atau ada tempat penitipan gitu? Apa full dipegang sama ibu? Sekarang full. Kalau dulu waktu masih ngaji Hmm. dititipin di daycare, bisa di daycare, kadang-kadang sama orang tua, kadang-kadang sama mertua gitu. Kalau sekarang belum susah dapat tempatnya ya maksudnya ya? Sekarang karena udah nggak ada kegiatan di luar, full sama saya. Terutama kegiatannya. Oh, I see. Tapi sebelum menikah memang bekerja? Iya. Oh, oke oke oke. Baik baik. Ya ini lumayan lumayan kompleks ya Mbak, menurut saya. Yang pertama, eee, harus egois. Harus egois sama diri sendiri ya. Jadi apalagi yang pertama ada gap yang besar ketika sudah terbiasa bekerja, berapa berapa lama pun itu, setahun pun misalnya ya, lalu menikah dan tidak beraktivitas secara normal sebelumnya, itu pasti sangat mempengaruhi secara secara apa namanya, secara mindset dan mental, secara mental ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, secara mental dan biologis pun, siapapun kita itu memang butuh me time, Bu. Jadi tadi saya bilang egoisme itu kadang-kadang perlu dipelihara, ya. Jadi banyak sebenarnya rules parenting itu yang mewajibkan ya, mewajibkan untuk ibu atau ayah itu punya waktu sendiri. Enaknya perempuan berkarir adalah mereka punya waktu sendiri ketika bekerja. Nah, itu yang menyenangkan ya dari mereka. Nah, memang kondisi ibu sekarang lagi amat sangat tidak ideal gitu ya kalau kita bicarakan. Jadi yang pertama mungkin mau nggak mau
harus diluangkan untuk egois. Jadi dilatih dulu Bu, kayak misalnya kasihan anak, nggak apa-apa, mungkin sehari sekali 2 kali pasti terasa begitu gitu ya. Lagi ditidik, misalnya tiba-tiba untuk sementara misalnya mau beberapa jam, mau me time dulu lah ke salon, apa ya, pedi-medi lah, belanja kayak apa gitu ya. Udah anak dititipin dulu, nggak apa-apa sambil diingat-ingat sepanjang jalan nggak apa-apa. Tapi dicoba, kalau kita nggak coba kita nggak akan tahu ya. Untuk apa? Untuk me time. Menurut saya me time itu jadi sesuatu yang sangat wajib untuk terutama untuk ibu rumah tangga. Kalau ibu berkarir karena mereka udah punya me time ketika di kantor, bergosip bareng rekan kerja, bekerja sendiri, nggak ada suara anak-anak, itu adalah me time bagi seorang ibu dan itu penting ya. Jadi mungkin ibu perlu mempertimbangkan itu. Kemudian yang kedua adalah mungkin memang kita itu terlalu punya ekspektasi yang tinggi, Mbak. Bisa jadi karena kita punya perbandingan-perbandingan. Misalnya apakah perbandingan hidup kita sebelumnya, perbandingan teman-teman sejawat, perbandingan dengan saudara-saudara kita, orang-orang di sosial media atau apapun itu. Sehingga menciptakan sebuah ilusi tanda kutip ya, ilusi pencapaian yang sebenarnya itu bukan berarti jelek, enggak, kayak kelihatan bagus gitu ya. Padahal itu bukan berarti kamu harus seperti itu gitu loh. Di situasi yang Mbak seperti saat ini, mungkin memang pencapaian terbaik adalah ya dengan kondisi sebaik mungkin Mbak tetap bahagia. Ya, udah bahagia aja itu sebuah pencapaian gitu ya. Jadi tidak perlu, kadang-kadang yang bikin sengsara kita atau sengsara para ibu adalah ekspektasi. Jadi jangan sampai kita punya ekspektasi, oh yang ideal tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Memang mungkin fase rumah tangganya ibu memang lagi di fase ini nih, lagi fase yang mungkin lagi tidak ideal, lagi juggling, sering sama anak. Tapi saran saya yang pertama adalah penting banget untuk me time ya dengan anak-anak, itu paling signifikan gitu ya. Lalu kemudian mungkin keterbukaan terhadap suami itu juga dibarengi dengan eksekusi ya. Jadi misalnya udah direncanakan nih mau gini mau gitu ya, tapi konsisten menjalankannya gitu ya. Jadi jangan sampai dia cuma jadi omongan lalu kemudian tidak berusaha untuk dikerjakan bareng-bareng sama mbaknya gitu ya. Tapi lagi-lagi saya cuma pengamat luar yang mendengar cerita di depan. Saya cuma berharap Mbak punya waktu sendiri. Itu aja deh dulu dikejar. Bagaimanapun caranya Mbak harus dalam 1 minggu tuh ada, ya kalau tergantung dengan kesenangan Mbak seperti apa gitu ya. Harus ada waktu sendiri. Kalau selamanya terus-terusan sama anak, ya, itu bukan sesuatu yang sehat. Itu teorinya begitu ya. Kita harus kabur dari rumah. Itu lebih ekstrim ya, di lebih ekstrim. Mereka bisa sleep sendiri gitu ya, tanpa anak-anak. Itu penting menurut saya, itu penting sekali. Jadi mungkin perlu dipikirin, kayak misalnya hari pertama masih ingat-ingat nggak apa-apa, biarin aja gitu ya. Lanjut coba lagi di minggu depan gitu ya, ternyata enak juga saya masih bisa sendiri, asal anak-anak ditempatkan di tempat yang nyaman, di daycare atau di sekolah gitu ya. Yang tentu saja juga komunikasi dengan suami ya. Jadi saran saya cari me time dulu, lalu turunkan ekspektasi, hentikan melihat atau membandingkan dengan pasangan lain, karena itu bukan cara-cara yang sehat ya. Saya mohon maaf kalau tadi saya berbicara pernikahan yang ideal gitu ya misalnya, tetapi ya karena memotivasi anak muda ini gitu ya, tapi berhenti membandingkan dengan kondisi yang ideal. Kayak misalnya sekarang lagi LDR, itu kan tidak ideal ya. Ya mau nggak mau kita harus menurunkan ekspektasi lagi-lagi gitu ya. Jadi mungkin perlu me time, lalu turunkan ekspektasi sama jaga komunikasi dengan suami gitu ya. Saya mudah-mudahan itu bisa sedikit membantu. Mbak. Iya. Tapi nanti kita cukupkan di 9.30 ya Mas Aryo ya. Siap. Terus next, menurut Pak Aryo, konsep tentang mendoakan si dia di sepertiga malam atau setelah sholat, apakah termasuk ikhtiar dalam mencari pasangan? Kalau saran saya, doanya diganti. Doanya jangan gini, ya Allah, kalau dia bukan jodohku, tolong jodohkan dia denganku gitu ya. Atau ya Allah, tolong dekatkan kami gitu ya. Menurutku jangan begitu doanya. Doanya itu sebaiknya lebih general. Doanya itu lebih general. Mohonkanlah pasangan yang solih ya,
yang mampu membimbing kamu untuk beramal lebih baik, itu jauh lebih benar ya. Kalau kamu berdoa berdasarkan sosok, nanti kalau Allah kabulkan, yang dia dihadiahi sosoknya, bukan karakternya. Itu lebih repot ya. Jadi menurut saya lebih indah sebenarnya kalau kamu doakan karakter-karakter dibanding nama. Ya. Ini jadi menyakitkan nih bagi para jomblo ya. Tapi itu saran saya ya. Kalaupun saya masih mau Mas Aryo mendoakan dia, silahkan mendoakan. Toh Allah tetap mencatat doa itu sebagai sebuah kebaikan, karena apalagi doa yang baik ya. Cuman masalahnya nih, apa masalah mendoakan seperti itu? Masalahnya adalah kamu sedang memupuk harapan. Harapan yang dipupuk, apalagi di sepertiga malam, waduh, bahaya ini. Harapan yang dipupuk di sepertiga malam itu melangit, ya. Jadi harapan itu dia naiknya setiap hari itu meninggi, ya. Soalnya disematkan kepada Allah. Jadi kalau harapan yang udah terlalu tinggi, kalau suatu waktu kamu nggak berjodoh dengan dia, itu jatuhnya Mbak atau jatuhnya Mas akan sangat menyakitkan. Ya. Jadi sebaiknya jangan doakan secara personal, tapi doakan karakter. Kenapa? Kamu sedang menaiki tangga harapan super tinggi yang peluangnya kamu bisa jatuh. Ya. Tentu saja ada peluang kamu terbang mengangkasa bersama dia gitu ya. Tentu saja ada peluang, namanya jodoh kan, siapa yang tahu. Tapi bayangkan, jodoh itu dibagi dengan jumlah laki-laki atau jumlah perempuan di dunia ini. Peluangnya itu kan berarti 0,00000000001% kan. Super very 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 slim, sangat kecil. Kamu mau mempertaruhkan perasaanmu untuk peluang yang super super slim itu gitu ya. Kalau mau ya monggo, itu kan hak kamu ya. Tapi kalau mau enak, saya sarankan jangan doakan sosoknya. Tapi kalau mau silahkan diteruskan. Gak dosa, insya Allah gak dosa. Iya, jatuh itu sakit Mas Aryo ya. Satu pertanyaan terakhir ya. Satu pertanyaan terakhir dari Mbak Sofia yang sudah raise hand. Silakan Mbak Sofia. Assalamualaikum Pak Aryo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, malam ini belajar dan isinya daging semua. Luar biasa. Saya izin bertanya Pak. Jadi melihat di tetangga saya kebetulan tuh ada yang kayak udah engagement gitu. Namun si perempuan ini melanjutkan untuk studi S3 gitu, dan itu di luar negeri, sedangkan si laki-lakinya di Indonesia gitu. Nah, setelah engagement ditunda itu lebih dari 1 tahun, dan setelah itu si laki-laki itu tiba-tiba memutuskan untuk tidak menikahi karena dengan alasan terlalu tinggi ini pendidikannya si perempuan, jadi ya minder gitu. Nah, dan di daerah saya tuh kebanyakan emang seperti itu Pak. Jadi kalau misalkan engagement habis itu mau melanjutkan ke pernikahan itu masih selang biasanya 1 tahun lebih kayak gitu. Nah itu bagaimana Pak? Soalnya kan saya sendiri jujur saat ini sudah kayak mantep pada seseorang gitu, cuman belum cerita ke orang tua soal itu karena saya sendiri sedang berjuang untuk apply S2 gitu dan pengennya keluar negeri, saya takut gitu seperti itu gitu. Jadi mohon salahnya, karena juga sedang belajar IELTS juga, takutnya kalau misalkan memikirkan hal itu takutnya malah kepengen nikah cepet-cepet atau gimana gitu Pak. Terus terus yang kedua itu mohon maaf nih, karena saya tinggal di Jawa ya, terutama di Jawa Timur. Nah saya tuh di lingkungan di keluarga saya tuh masih memegang erat, kayak misalkan karena saya anak ketiga gitu, kayak nggak boleh sama anak pertama gitu. Sedangkan saat ini tuh saya ngerasa nyaman sama seseorang, cuman ya kita masih kayak temenan gitu. Nah itu dia anak pertama gitu. Nah saya pernah, nah kebetulan ya karena saya niatnya agama ya Pak, jadi kayak karena ini kakak tingkat saya tuh kayak
dari pondok terus gitu. Jadi saya mungkin rasa nyaman dan kayak sefrekuensi gitu, sevisi semisi gitu. Cuman kita sama-sama diem, saya juga nggak tahu dia suka sama saya apa enggak atau gimana gitu. Namun dari keluarga saya tuh kayak masih nggak boleh arahnya tuh nggak boleh ke sini, weton kamu sama dia gimana kayak gitu tuh kayak I see, I see, belum I see. belum jujur gitu Pak. Nah, saya mau tanyakan itu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mbak Sofia ya atas pertanyaannya. Wah, ini pas apa namanya? Earphone saya udah mau habis baterainya, tapi mudah-mudahan cukup untuk menjawab. Yang pertama adalah terkait dengan pendidikan dan mindset para laki-laki. Sayangnya di Indonesia itu nggak banyak laki-laki yang mau menerima perempuan berpendidikan tinggi. Ini nyata ya, di lapangan tuh banyak laki-laki tuh yang very egocentrik. Mereka tuh sangat egois sebenarnya in general. Jadi kayak kamu menikah udah jagain anak saya, pokoknya urusan uang saya yang cari gitu. Padahal dalam perspektif saya bukan masalah uangnya, masalah perempuan pingin berdaya guna gitu ya. Ada perempuan yang berdaya guna dengan berkarir, itu sebenarnya mereka berdaya guna, empowered ya, mereka empowered, dan itu bikin mereka lebih bahagia. Dan ibu yang lebih bahagia itu menghasilkan anak keturunan yang lebih bahagia. Jadi memang pada kenyataannya di lapangan itu banyak banget yang sebentar, anak saya, kamu mau sama Abi sini dah? Nggak mau sama Abi? Sini. Jadi di lapangan banyak banget laki-laki yang sebenarnya masih sangat mendahulukan soal karir ya, dan itu menurutku at the same time wajar ya, karena kultur patriarkis kita yang sangat kuat di Indonesia, sehingga mau nggak mau mereka tumbuh menjadi pribadi yang meyakini bahwa perempuan itu ya harus urusan dapur, urusan kasur, urusan sumur gitu ya, yang akhirnya membuat mereka menganggap perempuan-perempuan yang berpendidikan tinggi itu menakutkan. Cuman saya tuh meyakini, saya lebih cukup sepakat dengan pendapatnya Ustadz Cahyadi ya, walaupun ini tidak wajib diikuti ya. Beliau bilang bahwa menunggu pernikahan itu sebaiknya tidak lebih dari 6 bulan sebenarnya habis tunangan ya. Ini bukan fatwa ya, tapi saran dari pakar pernikahan. Karena untuk menjaga hal-hal signifikan perasaan, keluarga, godaan dan sebagainya, yaitu biasanya 6 bulan. Jadi silakan dipertimbangkan dengan baik terkait dengan karir ini. Nah, tetapi nyambung dengan karir tadi, kalau saya meyakini konsepnya begini, kejar atau ambil apa yang ada di depan. Jangan apa yang masih abu-abu dan tidak jelas. Pernikahan yang di situasi Mbak Sofia itu kan masih abu-abu. Kalian masih pingin S2 misalnya, atau belum tahu mau kapan menikah, itu kan masih abu-abu ya. Mungkin dia suka, kamu juga suka, tapi kan masih belum jelas. Nggak ada bendanya. Tapi S2, karir misalnya, itu udah kelihatan. Jadi yang udah kelihatan dikejar lah. Kayak sekarang Mbak Sofia lagi fokus untuk S2, diambil aja di depannya. Kembali ke rumus yang paling mendasar soal konsep pernikahan. Kalau jodoh pasti bertemu ya. Kalau tidak jodoh pasti tidak bertemu ya. Jadi yang pasti loh, perjuangan kamu S2 itu kan sesuatu yang bisa kamu kontrol. Ya, itu tadi yang bisa kamu perjuangkan. Apa namanya, bisa belajar A, bisa dapat besok keluar B, itu bisa diperjuangkan. Tapi kalau jodoh ya, kamu perjuangkan, kamu bilang this is not your jodoh, tidak akan bertemu. Nah ini nih yang repot nih ya. Makanya lagi-lagi kembali ke masalah tadi, mau soal wedding, soal ada jauh, anak tunggal, anak sulung, anak ketiga, itu semua hilang dengan teori kalau jodoh pasti bertemu. Jadi nggak usah khawatir soal masalah ini. Ada banyak kisah, terserang Sofia. Saya tuh punya banyak cerita-cerita aneh dan unik bagaimana perjalanan orang bisa bersatu dengan cerita-cerita yang lebih ekstrim dari kisah Sofia tadi ya. Ada perbedaan suku, papanya harus meninggal dulu baru mereka menikah, itu banyak. Tapi lagi-lagi kalau jodoh pasti bertemu. Tapi kalau tidak jodoh ya juga nggak ketemu masalahnya ya. Jadi di saat yang bersamaan kamu memupuk harapan untuk bersama, tapi kamu juga harus ingat kemungkinan kamu tidak bersama itu juga besar ya. Jadi tolong berangan-angan tapi juga realistis, intinya begitu ya Mbak Sofia ya. Kalau sekarang mau S2 lanjut S2, nggak usah khawatir. Saya lanjut S3 nggak usah khawatir. Kalau saya pribadi mah perempuan lanjut S3, ngapain takut soal jodoh. Emang kalau kalian lanjut S3 cepet nikah, belum tentu, saya bilang ya, belum tentu juga gitu loh. Kalian lanjut S2 cepet nikah, belum tentu, siapa yang bilang ya. Jadi itu bukan cara berpikir yang yang benar ya. Salah itu. Pendidikan tidak menghalangi siapapun untuk menikah. Jangan dibentur-benturkan.
tolong seluruh orang tua dimanapun, seluruh anak muda, seluruh laki-laki, seluruh perempuan dimanapun, pendidikan dan pernikahan itu bukan sesuatu yang perlu dibentur-benturkan. Karena kami menikah ketika sekolah gitu ya. Banyak sahabat-sahabat kami menikah ketika sekolah and they are fine ya. Dan itu bisa-bisa aja. Gitu Masya Mbak Allah, Sofia terima ya. kasih. Terima kasih Pak Sama-sama, Aryo. Luar sama-sama. biasa sekali. Oh ya Pak Aryo, ini saya dapat titipan, ada yang menyampaikan salam untuk Bapak, yaitu Pak Hasan. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasan, katanya beliau sama istrinya juga penggemar dan sering membaca buku-buku Pak Aryo. Oh, Terima kasih. alhamdulillah. Ya, salam balik buat Pak Hasan ya. Iya, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, Mas Farid ya. Oke, baik. Ini pertanyaannya banyak sekali ternyata, sampai 7 pertanyaan di catatan saya. Baik, namun sebelum kita akhiri pertemuan malam ini, kita foto bareng dulu yuk. Ini kayaknya upgrading paling banyak pesertanya nih. Sepanjang upgrading Edufik. Ayo teman-teman, silakan open cam. Bagi yang bisa open cam, silakan open cam. Kita foto bareng dulu. Oh, sorry. Aku lagi ngomong sama anakku. That's fine. Ayo. Ya teman-teman. Ya teman-teman. Kamera saya jelek banget ya.